Bab 144, binatang jiwa paling cocok untuk Huo Yuhao. Wang Dong sudah sangat tampan. Dia berangkat oleh sayap Radiant Butterfly Goddess, yang membuat senyum menawan Wei Na keluar, dan bahkan Musue yang dingin dan sombong pun linglung sejenak. Jiwa bela diri jiwa guru memiliki banyak jenis atribut yang berbeda, tetapi yang dapat digambarkan sebagai indah, sangat sedikit dan jarang, terutama demikian bagi jiwa-jiwa binatang buas. Dewi kupu-kupu Wang Dong memiliki kombinasi biru dan emas yang mulus, dan bagaimana kemegahan dan keanggunannya dapat disaingi. Mo Feiyun dan teman-temannya bahkan tidak mengenali jiwa bela dirinya. Serangan binatang buas itu tidak akan berhenti karena pesona menyilaukan Wang Dong, dan lebih banyak bola api mengikuti di belakang yang terakhir. Tapi Raja Monyet Scarlet Fire tampaknya menyadari bahwa Mo Feiyun bukan lawan yang mudah, dan dengan cepat menghilang ke hutan. Bola api dari semua ukuran melesat terus-menerus di antara bayangan bergeser Scarlet Fire Monkeys. Mo Feiyun dan kekuatan lengkap perusahaannya segera dilepaskan. Tidak ada yang panik, dan semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka untuk membela diri. 4 dari mereka lebih menarik perhatian Huo Yuhao. Raja Roh tipe Agility, Bei Tang, memiliki tiang bambu untuk jiwa bela dirinya. Tiang bambu itu panjangnya 30 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu mengilat. Panjangnya bisa dipertukarkan, dan melenggang di udara, mencambuk bola api demi bola api. Bola api ini meledak ketika mereka dipukul, atau mereka dikirim terbang ke arah yang berlawanan. Lalu ada Chou Xiangdong, yang menjangkar formasi di tengah di belakang. Jiwa bela dirinya juga unik, itu adalah pilar, yang tebal seperti ember air, dan tingginya sekitar 12 kaki. Pilar memiliki permukaan yang halus, warna emas pucat, dan memiliki kualitas logam yang kuat. Dia tampaknya tidak melakukan banyak hal, tetapi pilar akan selalu muncul di tempat yang dibutuhkan, dan bola api yang membenturnya tidak bisa menjatuhkannya sama sekali. Yang paling membuat Huo Yuhao terpesona adalah jiwa bela diri Musue. Meskipun kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Jiwa, Kaisar Jiwa dan orang bijak jiwa di sekitarnya, Huo Yuhao merasa sangat dekat dan akrab dengan jiwa bela dirinya. Bahkan keterampilan jiwanya sangat kuat. Rambut hitam mengalir Musue berubah putih saat ia melepaskan jiwa bela diri, dan sensasi dingin di matanya berlipat ganda. Dia mengangkat tangannya ke udara, lalu 2 cincin jiwa kuning dan ungu naik ke langit. Kepingan salju yang tak terhitung banyaknya terlempar keluar saat cincin jiwa pertamanya berkilau, dan mereka meresap ke langit, menyebabkan suhu turun. Jiwa bela dirinya adalah Snow. Bola-bola api yang terbang melalui kepingan-kepingan saljunya melemah dengan berbagai tingkat, dan udara dingin yang pekat menghilangkan panas terik yang dibawa oleh monyet Scarlet Fire. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa kepingan salju ini tampaknya memiliki mata ketika mereka melayang ke arah monyet Scarlet di hutan. Setiap monyet Scarlet Fire yang disentuh kepingan salju menjadi terasa lebih lambat. Jiwa bela diri Musue bukan hanya salju, itu salju dengan elemen kontrol. Meskipun dia hanya melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, dia berhasil mengurangi tekanan pada semua orang. Mo Feiyun tidak tergesa-gesa untuk menyerang Scarlet Fire monyet melonjak di antara pepohonan. Dia berdiri berjaga di depan semua orang sementara dia memantau situasi pertempuran rekan-rekannya. Binatang buas memiliki naluri yang tajam, sehingga jumlah monyet Scarlet Fire di depan semua orang adalah yang paling sedikit karena posisi Mo Feiyun. Ini berarti bahwa Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao tepat di belakangnya merasakan tekanan yang paling kecil, dan hanya Wang Dong yang harus menebas bola api menggunakan guillotine wings-nya, baik Huo Yuhao dan Xiao Xiao bahkan belum mengungkapkan jiwa bela diri mereka. Cincin jiwa kuning dan ungu Wang Dong mengejutkan Mo Feiyun. Cincin jiwa keduanya adalah cincin jiwa 1000 tahun, ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipelihara oleh Akademi Elit. Mereka secara pasif membela diri melawan serangan, dan semua orang tahu kekuatan keseluruhan paket ini. Kabut berawan Mo Feiyun terus-menerus berubah di langit, dan monyet Scarlet Fire langsung menghadap semua orang tidak bisa menembus sama sekali. Sebaliknya, mereka berulang kali diserang oleh rudal udara yang dibentuk oleh kabut berawan dan tidak butuh waktu lama bagi lebih dari selusin monyet Scarlet Fire untuk mati di tangan Mo Feiyun. Huo Yuhao memandang dengan acuh tak acuh. Dengan pemahamannya tentang tuan jiwa tingkat tinggi, dia bisa segera mengatakan bahwa sage jiwa ini, Mo Feiyun tidak memberikan segalanya, dan dia memiliki keberatan sendiri. Wei Na sangat malas di samping Musue. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, dan dia hanya menonton sepasang sayap berkilauan di belakang Wang Dong. Raungan menusuk terdengar,
dan bayangan merah menyala tiba-tiba menerkam dari sisi. Pada saat yang sama, selimut besar bola api diluncurkan dari segala arah untuk menekan semua orang. Scarlet Fire Monkey King yang tersembunyi di hutan tidak bisa menahan lagi, dan serangkaian 3 bola api dengan diameter 1 meter membombardir tipe Raja Ketangkasan pada sayap dan terus mendorongnya ke belakang. Celah akhirnya muncul dalam formasi. Monyet Scarlet Fire sangat cepat, dan melesat melewati Raja Roh saat itu memperluas cakarnya yang tajam, menerjang lurus untuk Weina. Mo Feiyun bereaksi saat monyet Scarlet Fire ini bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola awan berubah menjadi kepalan tangan sebelum menabrak Raja Monyet Scarlet Fire. Bayangan emas merah muncul ke depan tepat pada saat ini dan menabrak bola awan. Kabut berawan hancur dan menghilang, dan bayangan merah keemasan tiba sebelum Mo Feiyun. Dia terkejut, dan bahkan sakit jiwa yang kuat seperti Mo Feiyun sejenak bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada kehadiran yang begitu besar yang tersembunyi di antara paket monyet Scarlet Fire ini. Awan putih di sekeliling tubuhnya redup dan berubah menjadi perisai di depannya. Boom! Awan menghilang sekali lagi, dan Mo Feiyun segera terlempar ke langit. Cakar tajam Raja Kera Api Merah muncul di hadapan Weina lagi pada saat yang sama. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka ada makhluk tangguh seperti itu di dalam gerombolan, dan mereka juga tidak mengantisipasi bahwa monyet ini akan menggunakan taktik pertempuran berbahaya seperti itu. Monyet Scarlet Fire yang kuat telah lolos bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao. Musuhe adalah yang paling dekat dengan Weina. Namun, Musuhe ada di sisi lain, dan dia hanya memiliki 3 cincin jiwa. Dia bukan tandingan Raja Scarlet Fire Monkey yang berumur 5.000 tahun, terutama ketika semuanya terjadi dalam sekejap mata. Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa lainnya terlalu percaya pada kemampuan Mo Feiyun, dan mereka sudah terlambat dengan bala bantuan mereka. Weina hendak diserang, dan dia sepertinya tidak punya niat untuk membela diri. Sinar keemasan tiba-tiba muncul di hadapan Weina, dan sebuah kuali raksasa yang lebarnya lebih dari 1 meter muncul di antara dia dan Raja Kera Scarlet Fire. Kuali besar berkembang dalam sekejap, dan pancaran keemasan lebat muncul di tubuh Scarlet Fire Monkey King sementara itu mendorong Weina pergi pada saat yang sama. Seseorang tidak bisa meremehkan halangan sesederhana itu. 1 detik perlawanan sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi dalam keadaan hidup dan mati. Cakar menyengat Scarlet Fire Monkey King menggaruk Three Life Soul Cruise Cauldron, dan suara lengkingan logam dentang bisa terdengar. Namun, monyet itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan ofensif monyet tidak bisa dibandingkan dengan kuali berevolusi dengan cincin jiwa yang diambil dari Dark Golden Terror Claw Bear. Musuhe tampak jauh lebih tenang daripada Weina. Dia menyeret Weina menjauh dari Three Life Soul Cruise Cauldron ketika cincin jiwa ketiganya segera menyala, dan lingkaran cahaya putih muncul di bawah kaki Scarlet Fire Monkey King. Salju menari-nari di udara dengan tubuh monyet di tengah segalanya, dan akhirnya berkumpul menjadi tornado yang tingginya lebih dari 3 meter. Monyet Scarlet Fire sementara waktu terperangkap di dalam kepingan salju yang melenggang. Sungguh keterampilan jiwa tipe kontrol yang tangguh. Huo Yuhao agak heran. Dia bisa merasakan dengan deteksi spiritualnya bahwa keterampilan jiwa Musuhe telah dilemparkan secara instan. Jika targetnya berada di tanah yang kokoh, itu tidak akan memiliki peluang untuk menghindarinya. Kemampuan semacam ini dikenal sebagai kontrol terpaksa di antara keterampilan jiwa tipe kontrol, dan membawanya langsung adalah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Api meletus dari tubuh Scarlet Fire Monkey King. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari Musuhe, dan tornado Snow Dragon-nya tidak bisa menahannya terlalu lama. Namun, beberapa saat ini sudah cukup untuk menentukan nasib Scarlet Fire Monkey King. Tipe Raja Ketangkasan yang sebelumnya didorong menjauh bangkit kembali dalam sekejap. Sepasang bila kecil menebas dan bentrok ketika cincin jiwa kelimanya berkilau, dan puluhan luka berdarah segera muncul di tubuh Scarlet Fire Monkey King. Sebuah bayangan ungu melonjak ke langit di dekatnya, dan tiang bambu ungu itu muncul seperti busur yang ditarik sebelum hancur, meninggalkan bayangan di belakangnya. Kegentingan The Scarlet Fire Monkey King runtuh ke tanah, dan semua orang bisa mendengar suara ligamen merobek dan tulang patah. Bayangan ungu mundur dan kembali ke Beitang. Tiang bambu ungu hampir 60 kaki sebelumnya, dan 2 Raja Jiwa bekerja sama dengan bantuan kontrol paksa Musuhe untuk akhirnya menghilangkan Raja Kera Scarlet Fire ini. Mo Feiyun dan teman-temannya marah pada saat ini. Mereka terus-menerus melepaskan berbagai keterampilan jiwa mereka yang tangguh,
dan monyet Scarlet tidak lagi menyerang dengan santai dari pepohonan. Banyak monyet Scarlet Fire terbunuh dalam sekejap. Perhatian Huo Yuhao bergeser ke sisi lain begitu Scarlet Fire Monkey King terbunuh. Entitas yang menyerang Mo Feiyun juga adalah monyet Scarlet Fire. Tidak, itu seharusnya disebut monyet Blaze Fire. Bulu keemasannya terasa seperti terbakar dengan api bahkan jika itu tidak melepaskan kekuatan jiwa. Tingginya hanya sekitar 3 kaki, tetapi auranya jauh lebih unggul daripada monyet Scarlet Fire lainnya. Monyet Scarlet Fire memiliki kesempatan untuk mencukur bulu mereka dan dilahirkan kembali setelah mereka mencapai 10.000 tahun budidaya, dan bulu mereka akan menjadi merah keemasan. Mereka dikenal sebagai monyet Blaze Fire. Itu menyiratkan bahwa monyet Blaze Fire ini yang menahan Mo Feiyun adalah pemimpin sejati Scarlet Fire Monkeys. Ini juga alasan mengapa mereka tidak mundur di depan pembangkit tenaga manusia yang tangguh. Sangat disayangkan bahwa binatang buas adalah binatang buas, dan bahkan jika mereka bisa menggunakan strategi pertempuran tertentu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Ada satu harga untuk meremehkan musuh seseorang, kematian. Monyet Blaze Fire ini mulai khawatir ketika melihat saudara-saudaranya dibantai di mana-mana, tetapi komitmennya untuk membalas dendam dan melunasi utangnya berarti bahwa tidak mungkin ia akan menarik diri. Mo Feiyun juga tampak marah dengan bencana yang hampir terjadi, dan dia segera melepaskan kekuatan penuhnya. Awan berubah dari putih menjadi kuning, sebelum diwarnai ungu. Mo Feiyun meluncurkan segudang serangan, dan setiap serangan 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun Blaze Fire Monkey yang berumur 10.000 tahun sangat kuat, Mo Feiyun menekannya sampai tidak memiliki kesempatan sama sekali. Awan ungu dengan cepat meluas dan menangkap Blaze Fire Monkey yang berumur 10.000 tahun di dalam. Huo Yuhao tidak memperluas deteksi spiritualnya ke kabut awan ungu. Dia memiliki perasaan bawah sadar bahwa kabut ungu akan mempengaruhi kekuatan rohaninya sendiri. Meskipun mungkin tidak akan ada reaksi beracun, dia tidak ingin mengungkapkan kemampuannya sendiri. Kabut awan ungu tiba-tiba menjadi hitam. Namun, Huo Yuhao dan teman-temannya bisa merasakan tekanan besar yang menyerupai awan gelap yang membayangi seluruh kota yang bisa merobeknya menjadi debu. Teriakan yang menyakitkan bisa terdengar dari dalam masa gelap awan, dan api merah keemasan berkedip sekali sebelum itu benar-benar padam. Awan menghilang, dan Mo Feiyun berjalan keluar dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia memegang mayat Blaze Fire Monkey di tangan kanannya. Monyet Blaze Fire lembut seperti ragdoll, seolah-olah kerangkanya telah benar-benar hancur berkeping-keping. Mo Feiyun tiba sebelum Wei Na dalam sekejap. Wajah Wei Na pucat karena trauma dan dia berkata, "Kamu, Wei Na, kamu baik-baik saja." Wei Na menepuk-nepuk dadanya yang kenyal. Napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya dan dia menjawab, "Aku baik-baik saja." Untungnya, kuali raksasa itu menghantam saya. Mo Feiyun berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya. Tatapannya mendarat pada Xiao Xiao, dan dia berkata dengan tulus, "Terima kasih atas bantuanmu yang tepat waktu, Xiao Xiao. Jika tidak, Wei Na akan terluka oleh Scarlet Fire Monkey bahkan jika dia tidak diculik. Itu salah saya terlalu ceroboh. Saya tidak berpikir paket monyet Scarlet Fire ini bisa begitu licik dan berbahaya." Xiao Xiao terkikik dan berkata, "Kita semua berada di kapal yang sama. Anda tidak harus sopan, pamanmu." Emosi Wei Na sedikit tenang, dan dia bergegas ke depan Xiao Xiao dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, Xiao Xiao. Terima kasih telah membantu saya sekarang." Semua orang dengan cepat berputar. Mereka memandang Huo Yuhao dan teman-temannya dengan ekspresi yang lebih hangat dari sebelumnya, dan bahkan mata musuhnya tidak tampak sedingin es. Wang Dong menarik sayap Radiant Butterfly Goddess-nya, tapi dia berbalik ke arah tubuh Blaze Fire Monkey. Bulu merah keemasannya berkilauan dengan rona pucat, dan tampak sangat cemerlang. "Bisakah kamu menjual monyet Blaze Fire ini kepadaku, pamanmu?" Kulit dan bulu monyet Blaze Fire sangat langka dan berharga. Setelah mencapai lebih dari 10.000 tahun penanaman, hubungan antara api dan cahaya akan jauh lebih jelas. Elemen saya ringan, dan akan sangat bermanfaat bagi saya jika saya bisa menggunakan kulitnya sebagai mantel bulu. "Sebutkan harganya." Mo Feiyun tersenyum dan menjawab, "Berapa harganya? Bukankah Xiao Xiao baru saja menyebutkan bahwa kita bersama-sama? Kalian menyelamatkan Wei Na, jadi monyet Blaze Fire ini seharusnya menjadi milikmu. Saya berharap kita dapat memiliki chemistry yang lebih baik di masa depan. Ini milikmu."
Dia melemparkan mayat Blazevire Monkey di hadapan Wang Dong saat dia berbicara. Terima kasih, Paman Mo. Wang Dong meraih Blazevire Monkey tanpa formalitas berlebihan dan menyimpannya di dalam alat jiwa berjenis penyimpanannya. Monyet Blazevire tidak sebesar itu, jadi itu tidak cukup untuk membuat mantel bulu atau pakaian apapun. Namun, elemen Blazevire Monkey sangat mirip dengan Golden Light Left Arm Bone-nya, dan efeknya saling melengkapi. Itu bisa dipalsukan menjadi pengawal. Mereka kembali ke jalan setapak, sementara Huo Yuhao dan teman-temannya berganti posisi. Keraguan dan kecurigaan awal mereka jauh lebih rendah setelah penguatan tepat waktu Xiao Xiao. Selanjutnya, baik Xiao Xiao dan Wang Dong telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai penatua jiwa, jadi Mo Feiyun akhirnya mengatur agar mereka bepergian dengan Wei Na dan Musue. Huo Yuhao dan Wang Dong berdiri di depan, sementara tiga gadis berjalan di belakang mereka. Apa sebutan jiwa bela dirimu, Xiao Xiao? Itu terlihat seperti kuali besar, dan itu terlihat sangat tangguh. Monyet Scarlet Fire tidak bisa sedikit pun mengocok kuali ketika menabraknya. Wei Na bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia merasa intim dengan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Xiao Xiao menjawab, jiwa bela diri saya disebut Tree Life Soul Cruise Cauldron. Ini terutama defensif, jadi itu wajar untuk menjadi tangguh. Bagaimana dengan mereka? Wei Na menurunkan suaranya dan menunjuk Wang Dong di depan. Xiao Xiao berkata, jiwa bela dirinya, aku pikir kamu harus bertanya padanya sendiri. Wei Na cemberut dan berkata, saya tidak ingin melakukan itu. Dia masih muda, tapi sepertinya dia tidak suka berbicara dengan orang asing, sungguh sia-sia. Xiao Xiao terkikik dan berkata, apakah kamu tertarik padanya, Wei Na? Wajah cantik Wei Na memerah, dan dia memelototi Xiao Xiao. Omong kosong, perusahaan memasuki wilayah Bibrida Great Stardow Forest, dan kecepatan semua orang jelas lebih lambat dari sebelumnya. Mo Feiyun adalah jiwa sage yang perkasa, tapi bahkan dia harus ekstra hati-hati. 10.000 tahun jiwa buas dapat memiliki standar yang sangat berbeda, dia bisa menangani monyet Blazevire di bawah 30.000 tahun, tetapi dia akan merasa sulit untuk berurusan dengan hal yang lebih kuat dari itu. Jika mereka dihadapkan dengan binatang jiwa tingkat atas seperti Dark Golden Terror Claw Bear, itu akan menjadi bencana bagi seluruh perusahaan bahkan jika hanya memiliki 10.000 tahun budidaya. Mereka juga lebih sering bertempur. Untungnya, sebagian besar pertemuan mereka dengan binatang buas ribuan tahun, karena mereka hampir tidak melewati perbatasan wilayah Bibrida. Makhluk jiwa yang relatif lebih cerdas bisa merasakan bahaya yang dibawa oleh kelompok manusia ini, dan mereka tidak akan mendekat tanpa alasan. Meski begitu, seluruh perusahaan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk menempuh jarak 10 km sambil mempertahankan kewaspadaan mereka yang meningkat. Hari berangsur-angsur berlanjut hingga tengah hari. Mo Feiyun menemukan titik pandang dengan bidang pandang yang relatif luas, dan memerintahkan perusahaan untuk beristirahat. Semua orang membawa makanan kecil mereka sendiri dan makan bagian masing-masing saat mereka beristirahat. Tidak ada yang berani menyalakan api di dalam hutan bintang besar Dou, dan semua orang mulai bermeditasi untuk memulihkan energi mereka setelah makan. Mo Feiyun mengumpulkan semua orang di sekitar setelah lebih dari 30 menit dan berkata, akan ada sesekali 10.000 tahun makhluk jiwa muncul di sekitar lokasi ini. Kita tidak bisa menjelajah lebih dalam lagi, jadi kita akan melanjutkan secara lateral untuk menemukan makhluk jiwa yang cocok. Kami akan mundur dari wilayah hibrid sebelum malam, beristirahat di zona luarnya dan melanjutkan pencarian kami besok. Huo Yuhao dan teman-temannya menyadari bahwa Mo Feiyun dan mereka yang bersamanya memiliki keyakinan pada kemampuan mereka dan akan menghabiskan malam di dalam hutan. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluang mereka untuk menemukan binatang jiwa yang tepat, tetapi juga akan meningkatkan tingkat bahaya secara eksponensial. Mo Feiyun mengubah arahnya setelah semua orang selesai beristirahat. Mereka tidak berani maju lagi, dan mulai bergerak ke samping seperti yang baru saja dia katakan. Mereka melakukan perjalanan jauh lebih lambat dari sebelumnya, dan dia melepaskan jiwa bela diri Cloud-nya dari waktu ke waktu untuk mencari binatang jiwa yang cocok. Huo Yuhao secara alami juga tidak menganggur. Mo Feiyun mencari semua orang, jadi tidak ada banyak tekanan padanya. Dia memutuskan untuk memusatkan deteksi spiritualnya ke satu arah sehingga dia bisa mendeteksi hal-hal pada jarak yang jauh lebih besar. Dia menyapu dari kiri ke kanan, dan berusaha menemukan binatang buas yang cocok untuk dirinya sendiri sambil menghindari awan Mo Feiyun sebanyak mungkin.
Huo Yuhao menemukan setelah pengamatan berulang-ulang bahwa jiwa bela diri Mo Feiyun sangat berbeda dari jiwa bela diri tuan jiwa normal. Cincin jiwanya memperkuat kekuatan awan, dari putih menjadi kuning, lalu menjadi ungu, dan akhirnya menjadi hitam. Setiap amplifikasi berbeda, dan keganasan awan juga berbeda setelah terwujud, hampir merupakan peningkatan kekuatan secara eksponensial. Cloud bisa dikatakan all-in-one, kontrol kerumunan, deteksi, dan serangan. Tidak heran kawan-kawan begitu percaya padanya. Huo Yuhao yakin bahwa Mo Feiyun telah menghilangkan lebih dari 70% potensi ancaman dan bahaya. Roar, raungan menakutkan yang menyerupai gelombang pasang meledak di kejauhan. Mo Feiyun segera berhenti di jalurnya dan ekspresinya berubah secara drastis, sebelum dia berbalik dan meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya. Jeritan melengking dan menusuk terdengar setelah raungan yang memekakkan telinga. Itu tidak mengintimidasi seperti raungan, tapi itu sama menusuknya seperti itu, dan tidak tertutupi oleh raungan menakutkan sama sekali. Mo Feiyun mundur di depan rekan-rekannya dengan hati-hati dan berbisik, tampaknya ada dua binatang buas yang terkunci dalam pertempuran. Dilihat dari suaranya, kedua entitas setidaknya berusia 10.000 tahun, dan bisa lebih dari 30.000 tahun. Kami akan berkeliling, cepat. Dia berbalik ketika dia berbicara dan bergeser ke arah zona luar. Dia bergerak jauh lebih hati-hati dari sebelumnya, dan awan yang dia sebarkan di sekelilingnya berkurang hingga radius sekitar 50 meter. Persepsi Huo Yuhao sangat tajam. Meskipun pendengarannya tidak sebagus penglihatannya, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa auman itu datang setidaknya 3 km dari tempat mereka berada. Yuhao, ke sana, makhluk jiwa yang cocok untukmu telah muncul. Tiba-tiba, Skydream Ichewom yang berhibernasi berbicara di lautan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan gelombang kegembiraan dan berkata dengan ekspresi terkejut, itu adalah 10.000 tahun jiwa buas, saudara Skydream. Apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun? Skydream Ichewom mendengus dingin dan menjawab, tentu saja Anda tidak bisa. Tetapi, mukjizat bisa terjadi kadang-kadang dengan saya di sekitar. Apa kau benar-benar berpikir tidur adalah yang aku tahu bagaimana melakukannya setelah melebur bersamamu? Huo Yuhao sebenarnya ingin bertanya, apakah itu tidak benar? Skydream Ichewom melanjutkan dengan bangga, saya telah menyelidiki berbagai fungsi berbeda dari kekuatan spiritual bahkan dalam tidur saya, dan saya pikir saya telah memperoleh beberapa pengetahuan baru-baru ini. Anda tidak dapat mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun. Bahkan, Anda cukup jauh untuk dapat melakukannya. Namun, tubuh Anda menjadi sangat tangguh dan tangguh setelah dibuat ulang oleh Life Emas Electrolux. Bahkan 10.000 tahun cincin jiwa tidak dapat langsung merusak tubuh Anda ketika Anda pertama kali mencoba menyerapnya. Saya dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengunci bagian dari kekuatan cincin jiwa 10.000 tahun sehingga itu akan ditekan ke dalam cincin jiwa 1.000 tahun bagi Anda untuk menyerap kekuatannya. Ketika Anda cukup kuat, Anda secara bertahap dapat mengasimilasi sisa kekuatannya. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, pemurnian dari beberapa tulang jiwa, dan selain amplifikasi Life Gold, Anda pasti akan dapat menyerap 10.000 cincin jiwa ketika Anda memiliki 4. Tentu saja, segel memiliki batasnya, jadi saya hanya dapat membantu Anda menyegel cincin jiwa dengan sekitar 10.000 tahun kekuatan jiwa. Batas penyerapan Anda sendiri harus dibatasi sekitar 5 hingga 6.000 tahun, sehingga itu berarti target pilihan Anda akan sesuai selama tidak memiliki lebih dari 15.000 tahun budidaya. Salah satu dari dua makhluk jiwa yang terkunci dalam pertempuran cocok untuk Anda. Anda harus cepat, kesempatan ini tidak akan muncul lagi. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, Brother Skydream, apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat mengalahkan 10.000 tahun jiwa buas? Apalagi mereka berdua, bahkan jika Penatua Suan ada di sini, tidakkah Anda berpikir itu agak mencurigakan? Juga bukankah fakta bahwa aku bisa menyerap cincin jiwa 10.000 tahun yang sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan? Itu terdengar seperti masalah. Skydream Ichewom menjadi sedikit skeptis. Apa yang kamu lakukan, Yuhao? Cepatlah, ayo pergi. Mo Feiyun tiba-tiba menyadari bahwa Huo Yuhao telah berhenti berjalan, jadi dia dengan cepat membangunkannya. Suaranya jauh lebih khusyuk dari biasanya, ini adalah wilayah bibrida bintang besar Dou Forest. Satu saat linglung bisa terbukti berakibat fatal. Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berkata, kalian pergi saja, pamanmu.
Aku baru saja merasakan seekor binatang buas yang cocok untukku di dekat sini, aku akan melihatnya. Xiao Dong, Xiao Xiao, kalian berdua harus tetap dengan pamanmu, aku akan segera kembali. Sebelum ada yang punya kesempatan untuk berbicara, dia melesat keluar dengan Ghost Shadow membingungkan trek dan menghilang. Mo Feiyun tertegun sejenak, apa yang baru saja terjadi? Kecepatan ledakan Huo Yuhao juga mengejutkannya, karena hanya Wang Dong dan Xiao Xiao yang bertarung dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak tahu kemampuan Huo Yuhao. Tidak ada yang tahu apa jiwa bela diri Huo Yuhao itu. Tubuh Huo Yuhao tampaknya menghilang ke udara tipis saat dia bergerak. Wang Dong dan Xiao Xiao terkejut. Huo Yuhao telah benar-benar meninggalkan mereka, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan terjadi. Huo Yuhao menghilang, dan tindakan menghilangnya dilakukan dengan imitasi. Dia meniru pohon besar saat dia melompat ke depan, dan bagaimana bisa ada yang melihatnya di dalam semua vegetasi yang lebat itu. Yu Hao, Wang Dong berseru dengan putus asa, tetapi Huo Yuhao tidak terlihat. Terlebih lagi, dia tidak punya cara untuk melacaknya, bahkan jika dia mau. Huo Yuhao belum pernah berperilaku begitu irasional sebelumnya, jadi apa yang terjadi? Kenapa dia melepaskan diri dari kelompok, begitu saja? Saat dia menghilang ke hutan, Huo Yuhao berlari ke depan. Menyalurkan tiruannya sebaik mungkin, muncul hanya sebagai kabur-kabur samar, terus berubah dengan lingkungan. Apakah Penatua Xuan menemukan saya sudah meninggalkan tim? Huo Yuhao bertanya pada Skydream Ichewom sambil berlari ke depan. Skydream Ichewom menjawab, saya pikir dia tahu, dia juga mengejar Anda sekarang. Berhentilah berlari, tidak ada gunanya bahkan jika Anda melakukannya. Jadi, Anda mungkin berterus terang dengan Penatua Xuan. Selain itu, kamu tidak bisa menangani 10.000 tahun jiwa buas. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, lalu bagaimana saya harus menjelaskan sesuatu kepada Penatua Xuan? Skydream berkata tanpa basa-basi, hanya omong kosong saja. Bukankah itu yang kamu kuasai? Huo Yuhao jengkel, bagaimana aku bisa melakukan itu? Penatua Xuan tidak mudah tertipu. Dia mempelajari jiwa bela diri sepanjang hidupnya. Huo Yuhao berhenti di tempat dan menghilangkan tiruannya. Suara Penatua Xuan dapat didengar pada saat berikutnya. Apa yang kamu coba lakukan, bangsat kecil? Kamu tidak merasa baik jika kamu tidak membuatku sedikit takut, Penatua Xuan muncul di sampingnya dalam sekejap. Huo Yuhao berkata, apakah Anda mendengar kedua lolongan itu? Saya punya firasat bahwa salah satu dari mereka akan menjadikan saya cincin jiwa yang cocok, binatang berjiwa roh tipe langka. Penatua Xuan menjawab dengan jengkel, omong kosong. Keduanya adalah 10.000 tahun makhluk roh, aku bisa tahu dari aura mereka. Tapi kau hanya penatua jiwa, bukan raja roh, bisakah kau mengasimilasikan cincin jiwa 10.000 tahun? Pikiran berputar dengan kecepatan kilat di dalam kepala Huo Yuhao ketika dia menjawab, Anda tahu bahwa saya adalah murid Tang Sek, Penatua Xuan. Jalan saya adalah bahwa dari Sekte Tang, yang memiliki teknik rahasia yang dapat menekan kekuatan cincin jiwa. Pernahkah Anda mendengarnya? Yang bisa dia lakukan hanyalah mengarang cerita. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia ingin mendapatkan kesempatan emas ini dengan benar. Setelah mencari cincin jiwa yang cocok selama berhari-hari, dia akhirnya menemukan kecocokan. Huo Yuhao tidak ragu dalam persepsi tajam Skydream Ichewom. Penatua Xuan sedikit terkejut, dan berkata, Tang Sekte memiliki teknik rahasia seperti itu. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Huo Yuhao melanjutkan, teknik rahasia The Sekte Tang hanya cocok untuk penguasa jiwa dengan kekuatan spiritual yang cukup, tetapi hanya dapat digunakan untuk cincin jiwa kelima dan bawah. Saat ini, saya satu-satunya di Sekte Tang yang mampu menggunakan teknik penyegel cincin. Itu sementara dapat menyegel kekuatan cincin jiwa, jadi aku bisa menyerap sebagian darinya sekarang, dan sisanya saat aku tumbuh lebih kuat. Selain itu, saya memiliki 3 tulang jiwa sekarang, dan tubuh saya sangat tangguh ditambah teknik penyegelan cincin. Saya yakin dengan peluang saya selama jiwa binatang memiliki kultivasi lebih rendah dari 20.000 tahun. Kekuatan kemauan guru jiwa adalah yang paling penting dalam mengasimilasi cincin jiwa, dan dalam hal ini, saya sangat percaya diri. Penatua Xuan, saya akhirnya menemukan makhluk jiwa yang cocok, saya ingin mencobanya. Penatua Xuan berunding untuk sementara waktu dan berkata, nenek moyang Tang Sekte, Tang San, memiliki cincin jiwa yang hampir melanggar setiap batas alami bertahun-tahun yang lalu.
Apakah dia menggunakan teknik penyegelan cincin? Ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Sayang sekali Sekte Tang tidak lagi meneruskan teknik esoterik semacam ini. Huo Yuhao diliputi kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata Penatua Xuan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kisah bohongnya didahulukan, jadi dia menganggukkan kepalanya terus-menerus. Penatua Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi mengapa Anda memilih untuk meninggalkan Wang Dong dan Xiao Xiao? Saya tidak bisa berada di dua tempat secara bersamaan, jadi bagaimana saya bisa melindungi mereka?" Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku tidak terlalu memikirkannya. Saya merasakan fluktuasi spiritual dan Paman Mo tidak sabar, jadi saya melesat secepat mungkin. Saya tidak berpikir bahwa Wang Dong dan Xiao Xiao berada dalam bahaya besar dalam kelompok itu. Mengapa kamu tidak menjemput mereka, sementara aku menunggu di sini?" Ada beberapa kekurangan yang jelas dalam penjelasan Huo Yuhao. Tetapi Penatua Xuan murah hati untuk mengabaikan mereka karena usia Huo Yuhao. Wajar jika anak yang belum genap berusia 13 tahun akan sedikit impulsif. Penatua Xuan berkata, "Saya kira itulah satu-satunya jalan. Saya tidak akan membiarkan apapun tergelincir. Saya akan mengambil dua orang itu, Anda bisa menunggu di sini. Gunakan imitasi Anda untuk menyembunyikan diri Anda, bahkan saya baru saja dibodohi. Untungnya, Anda belum bisa menyembunyikan fluktuasi spiritual Anda dengan imitasi." Petik 2. Dengan itu, Penatua Xuan menghilang ke langit dengan cepat. Huo Yuhao bisa merasakan keringat dingin keluar di punggungnya. Meramu cerita sebenarnya bukan sesuatu yang harus dia lakukan. Meskipun kebohongannya benar-benar tidak berbahaya, dia masih menemukan tugas itu lebih sulit daripada pertempuran epik. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba menembus kesunyian. Ada gelombang kejut yang menakutkan dan tak terbendung yang mengikuti raungan menakutkan ini. Huo Yuhao menyaksikan ketika sebidang besar pohon runtuh di belakangnya, seperti panen gandum. Pada saat yang sama, sosok yang sangat mengesankan dan megah melompat ke depan. Tanah bergetar dan bergetar ketika mendarat, dan Huo Yuhao bahkan merasakan pusing dalam jumlah besar, jatuh ke tanah setelah kehilangan keseimbangan. Sosok raksasa itu mendatanginya. Huo Yuhao akhirnya bisa melihat penampilannya, itu adalah bulu raksasa, hitam dan putih yang tumbuh dari tubuhnya. Ada dua kepala di pundaknya, masing-masing hanya dengan satu mata, dan sosok kolosalnya lebih dari 10 meter. Matanya bersinar dengan kilau yang mengintimidasi. Lampu hitam dan putih terus-menerus dilepaskan, menyebabkan banyak gelombang kejut. Tujuan dari gelombang kejut adalah untuk membersihkan jalan di depannya, sehingga dapat berjalan tanpa terhalang. Tetapi bahkan dengan tingkah lakunya yang mengesankan, tampaknya ia berlari dari sesuatu. Mungkinkah ini varian Cyclops yang sangat langka, Twin Cyclops? Huo Yuhao tahu sesuatu tentang Twin Cyclops ini dari Penatua Xuan, tetapi dia belum mempelajarinya dalam studi halaman luarnya. Cyclops adalah spesies binatang buas yang sangat istimewa. Penampilan fisik mereka tidak berbeda dari manusia normal, kecuali satu matanya. Mereka bahkan menggunakan ranting pohon dan tanaman merambat untuk membuat pakaian dan menutupi tubuh bagian bawah mereka. Satu-satunya tangkapan adalah bahwa Cyclops jauh lebih besar daripada manusia. Mereka dilahirkan setinggi 2 meter, dan mereka akan tumbuh sekitar 5 meter ketika mereka mencapai 100 tahun budidaya. Saat itulah mereka dianggap sebagai Cyclops dewasa, dan dari sana pertumbuhannya akan melambat. Mereka akan tumbuh menjadi sekitar 8 meter pada 1000 tahun, dan sekitar 15 meter pada 10.000. Tetapi mereka terlalu mencolok karena ukurannya yang besar, dan akan menjadi mangsa yang mudah bagi binatang buas yang kuat. Karena itu mengapa Cyclops 10.000 tahun hampir tidak ada. Otak mereka berkhasiat bagi beberapa makhluk jiwa dengan garis keturunan kelas atas. Cyclops sebelum dia ini tingginya hanya sekitar 10 meter, tetapi Huo Yuhao benar-benar yakin ia memiliki lebih dari 10.000 tahun budidaya. Poin 10.000 tahun menandai tonggak sejarah yang sangat besar untuk budidaya makhluk jiwa. Kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial saat melewati ambang pintu dan kadang-kadang makhluk jiwa bahkan akan berevolusi setelah menembus 10.000 tahun. Ini terbukti dalam Scarlet Fire Monkeys, yang berevolusi menjadi Blaze Fire Monkeys. Namun, ini terjamin untuk spesies mereka. Evolusi Cyclops tidak terjamin, hanya kemungkinan. Selain itu, ada berbagai jenis mutasi, dengan yang paling kuat, Twin Cyclops, tepat di depan mata Huo Yuhao. Elemen asli Cyclops adalah kekacauan, tipe yang tidak biasa,
yang bisa berubah secara fundamental kapan saja. Setelah menjadi Twin Cyclops itu akan berubah, sementara kadang-kadang ukuran tubuhnya juga akan berkurang saat melahirkan kepala lainnya. Twin Cyclops ini memiliki elemen terang dan gelap, menjadikannya keberadaan yang sangat langka. Itu sangat kuat sehingga bisa peringkat di antara binatang jiwa tingkat atas. Tapi dari mana datangnya Twin Cyclops yang perkasa ini? 145, Kaisar Binatang Singa Emas bermata tiga Huo Yuhao bangga dengan pengetahuannya tentang binatang buas dalam mengidentifikasi Cyclops kembar. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apa yang bisa menyebabkan Twin Cyclops melarikan diri ketakutan. Tetapi keheranannya dengan cepat berubah menjadi teror ketika dia menyadari Twin Cyclops hanya berjarak 100 meter, dan Penatua Xuan masih belum kembali bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Keberuntungan macam apa ini? Huo Yuhao hampir menangis, seperti sekarang, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Satu langkah dari Twin Cyclops membawanya sejauh 50 meter, yang berarti akan mencapai Huo Yuhao hanya dalam 2 langkah. Bukan hanya itu, tetapi gelombang kejut yang dihasilkan jauh lebih menakutkan. Bahkan jika dia tidak mati karena mereka, dia pasti akan kehilangan lapisan kulit. Tidak ada dalam gudang alat jiwa atau teknik Tang Sekte yang akan membantunya menghindari Twin Cyclops. Pada akhirnya, Huo Yuhao diselamatkan oleh reaksi cepatnya terhadap bahaya, yang disebabkan oleh pengalamannya yang kaya. Cincin jiwa berwarna merah darah dengan 4 garis emas naik, dan aura sengit permaisuri es dipancarkan, pancaran cahaya biru kehijauan menembaki langit. Huo Yuhao sepenuhnya melepaskan aura Scorpion Emblem Ice Jade menggunakan imitasi. Aura menakutkan bis 400.000 tahun jiwa membuat bahkan auranya sendiri menjadi tidak aktif. Secara bersamaan menutupi seluruh tubuhnya di Diamond Ice Armor, dari skill Soul Ice Empress Armor. Dia siap untuk berperang, dengan harapan bahwa jika dia bisa mengulur waktu sebentar, Penatua Xuan akan tiba untuk menyelamatkannya. Imitasi Huo Yuhao dapat dengan mudah meniru aura permaisuri es, karena permaisuri es adalah jiwa bela diri keduanya, dan asalnya terkandung dalam tubuhnya. Aura ini akan terbukti sangat efektif melawan ratusan atau ribuan tahun jiwa buas, membuat mereka melarikan diri ketakutan. Namun, tiruannya tidak sepenuhnya sempurna. Karena kultivasinya sangat jauh dari orang-orang seperti permaisuri es, ia tidak dapat benar-benar mengklaim memiliki aura dominannya, hanya aura imitasi murah. Jika tubuh asli Ice Empress ada di sini dalam daging, auranya akan cukup untuk membuat Twin Cyclops di bawah 10.000 tahun tunduk tanpa berpikir 2 kali. Tapi, keberuntungan Huo Yuhao belum habis. Meskipun Twin Cyclops ini paling-paling akan dikejutkan oleh aura dalam keadaan normal, tapi ini bukan kondisi normal untuk Twin Cyclops. Itu dalam keadaan ketakutan yang ekstrim, mencegahnya membuat penilaian yang akurat terhadap situasi. Merasa aura lebih ganas daripada yang mengejarnya, Twin Cyclops secara tidak sadar mengubah arah. Dalam satu langkah, itu hanya 50 meter jauhnya dari Huo Yuhao, namun setelah mengubah arah itu pergi secara diagonal menjauh dari Huo Yuhao pada langkah kedua. Sementara gelombang kejut yang kuat mengirim Huo Yuhao terbang, dia agak senang tidak mengambil cedera dengan bantuan armor Empress Ice. Dia berguling ke hutan dan menabrak pohon. Segera mengubah auranya untuk meniru tanaman di sekelilingnya, setelah itu ia bahkan tidak berani bernapas. Sekarang sosok yang mengejar Twin Cyclops masuk. Itu muncul sebagai seberkas cahaya keemasan yang mengalir, dan tampak seperti matahari kecil yang berlari melewati hutan. Huo Yuhao hanya mendeteksi kilatan cahaya dengan deteksi spiritual, sebelum seekor binatang muncul di tempatnya beberapa saat yang lalu, menghirup udara dengan kuat. Ini adalah binatang buas yang belum pernah dilihat atau didengar Huo Yuhao sebelumnya. Panjangnya 3 meter, dan lebarnya sekitar 8 kaki. Itu dilapisi lapisan bulu emas yang cerah. Bulu monyet Blazevire yang Huo Yuhao lihat sebelumnya sudah sangat indah, tetapi masih lebih rendah dari binatang jiwa ini. Jiwa binatang ini memiliki bulu emas, dan tubuhnya tampak semi-transparan, memberikan kesan yang sangat istimewa. Tubuhnya berbentuk seperti singa, tetapi cakarnya adalah naga. Bahkan ada nyala api keemasan yang keluar dari cakar naganya. Mulutnya lebih panjang dari binatang buas berjenis singa biasa, dan tampaknya ada sisik keemasan di bawah bulunya. Selain itu, ia memiliki mata ketiga yang terpisah dari 2 mata normal, yang tampak seperti mata kehidupan Huo Yuhao vertikal. Kedua mata normalnya memancarkan emas, sementara mata vertikal memancarkan cahaya merah. Merah tampak agak aneh. Itu berhenti sebentar,
lalu mulai menghadap ke arah berlari Twin Cyclops. Sosoknya melintas, dan itu menjadi berkas cahaya keemasan, dalam pengejaran yang panas. Skydream, apakah ini binatang buas, cocok untuk Huo Yuhao? Beritahu kami kapan Anda ingin kita semua mati di lain waktu. Suara dingin sang permaisuri itu menimbulkan kemarahan yang lebih dingin di tepi letusan di dalam laut spiritual Huo Yuhao. Saya hanya mengatakan bahwa itu cocok untuk undulasi spiritual Yuhao karena aura dan rasanya. Tetapi saya tidak salah menilai kultivasi orang ini. Ini memiliki budidaya sekitar 15.000 tahun. Berbicara secara teoritis, berbicara secara teoritis. Upaya Skydream Ichewom untuk membela diri tampak agak lemah. Permaisuri Es menjawab dengan marah, apa secara teoritis? Apakah Anda berpikir bahwa hutan Stardow tidak akan terbalik jika Anda membunuhnya? Signifikansi binatang kaisar tidak terhitung. Bahkan ratusan ribu tahun jiwa harus memberi sebelum itu. Yuhao tidak mungkin bisa menyerap cincin jiwanya, dan bahkan jika dia melakukannya, apakah kamu pikir dia akan melarikan diri dari hutan Stardow hidup-hidup? Huo Yuhao tersesat ketika dia mendengar sampai di sini. Kakak Skydream, Permaisuri Es, apa maksud kalian berdua? Apa sebenarnya makhluk jiwa ini? Ini masalah seperti itu. Seekor binatang buas yang hanya 15.000 tahun menyebabkan 400 tahun jiwa menjadi membatu. Huo Yuhao tidak bisa membungkus kepalanya. Permaisuri Es berkata dengan suara yang dalam, ini disebut singa emas bermata tiga. Jangan meremehkan budidaya 15.000 tahun, itu bisa bertarung dengan binatang jiwa ratus ribu tahun biasa. Ini memegang dua elemen ekstrim, api terbesar dan cahaya terbesar. Aku tidak percaya kau menabraknya. Huo Yuhao tertegun ketika mendengar Permaisuri Es menyebutkan kata-kata, elemen ekstrim. Singa emas bermata tiga ini bukan lagi binatang buas berperingkat teratas di pikirannya. Seberapa mengerikan garis keturunannya sehingga ia bisa bertarung dengan 100.000 tahun jiwa dari 15.000 tahun yang lalu. Permaisuri Es melanjutkan, kekuatan terbesarnya terletak pada kemampuan bawaannya. Singa emas bermata tiga adalah binatang purba. Pada masa ketika binatang buas memerintah benua, dahulu kala, binatang buas semacam itu akan muncul sesekali, dan mereka akan dinobatkan sebagai kaisar. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai Emperor Beast. Tidak mungkin ada dua binatang buas yang hidup pada saat yang sama. Yang berarti singa emas bermata tiga yang Anda lihat tadi adalah satu-satunya kaisar binatang di benua itu. Bahkan binatang buas yang terkuat pun harus tunduk dan tidak dapat melukainya. Jiwa binatang yang dipilihnya karena mangsa hanya bisa melarikan diri, mereka tidak bisa menahannya. Huo Yuhao penasaran saat dia bertanya, mengapa? Bahkan Beast Soul Transcendent seperti kalian berdua tidak bisa menang melawannya. Apakah kamu tidak memiliki Ultimate Ace juga? Kultivasi Anda lebih unggul daripada itu, sehingga Anda tidak perlu takut ketika menabraknya. Petik 2. Emosi The Ice Empress sedikit tidak stabil, saya tidak takut akan hal itu, tetapi saya harus tetap membayarnya dengan hormat jika itu muncul di Extreme North. Apa sebenarnya itu Beast Emperor? Mereka menghasilkan kemakmuran. Habitat dengan Emperor Beast memiliki kecepatan kultivasi Beast Soul normal 2 kali lipat. Selanjutnya, setelah 100.000 tahun binatang buas mencapai kemacetan, peluang mereka untuk menerobosnya akan berlipat ganda di hadapan Kaisar Beast. Aku tidak akan menjadi cincin jiwamu jika ini terjadi padaku. Huo Yuhao linglung ketika dia bertanya, apakah ini berarti bahwa jiwa binatang dengan kultivasi 500 tahun dapat mencapai kultivasi 1000 tahun dengan itu di sekitar? The Ice Empress mendengus. Betul, pikirkan tentang hal ini, bagaimana jiwa binatang di hutan bereaksi jika Anda berani menyentuhnya. Saya pikir ada banyak binatang buas-buas yang menjaga singa emas bermata tiga. Bukankah Skydream hanya mencari kematian untuk kita semua dengan menargetkannya? Jeritan menyedihkan terdengar dari jauh, dan ekspresi Huo Yuhao memburuk. Dia berkata dengan lembut, oh sial. Sebuah ledakan bergema-bergema dari kejauhan. Seluruh hutan Stardow tampak bergetar ketika raungan dan lolongan terdengar berulang kali. Gelombang kuat kekuatan jiwa berubah menjadi kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan Huo Yuhao terpaku di tanah. Huo Yuhao hanya bisa memikirkan satu kemungkinan ketika dia mendengar teriakan menyedihkan itu, Penatua Suan telah bertemu dengan singa emas bermata tiga. Proses pemikirannya sederhana dan logis. Penatua Suan tahu tanpa ragu bahwa Huo Yuhao telah melepaskan aura Ice Jade Empress Scorpion dari sebelumnya, dan akan bergegas. Namun,
Setelah menemukan Aurea yang tiba-tiba menghilang segera setelah itu dan menyadari singa emas bermata tiga adalah tempat dia berdiri sebelumnya, masuk akal bahwa Penatua Suan akan menjadi sangat cemas. Memang inilah yang terjadi. Penatua Suan tahu segalanya telah menurun ketika Huo Yuhao tiba-tiba melepaskan aura permaisuri es. Huo Yuhao seharusnya tidak bertemu dengan lawan yang tidak dapat ditahan, jadi mengapa dia menggunakan aura jiwa binatang 100.000 tahun untuk menakuti lawannya dengan tingkat kultivasinya. Tapi kemudian auranya menghilang. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Huo Yuhao bisa saja terbunuh oleh binatang buas yang kuat. Penatua Suan menjadi sensitif ketika semua anggota tim resmi akademi hampir terbunuh. Tapi dia bahkan lebih cemas mengingat pentingnya Huo Yuhao untuk Shrek. Ketika dia mencoba merasakan lingkungannya, dia menemukan singa emas bermata tiga terlebih dahulu. Penatua Suan sebelumnya telah menginstruksikan Huo Yuhao untuk menggunakan imitasi untuk menyembunyikan dirinya, yang memungkinkan Penatua Suan menemukannya melalui undulasi kekuatan jiwanya. Tetapi Huo Yuhao telah menghentikan sirkulasi kekuatan jiwa sekarang, dan belum ditemukan oleh Penatua Suan, yang mengarah pada kesalahpahaman saat ini. Sebelum singa emas bermata tiga bisa memburu Twin Cyclops, itu berhasil memancing kemarahan Penatua Suan. Karena itu semua jeritan dan getaran yang dirasakan Huo Yuhao sekarang. Penatua Suan adalah Douluo Transcendent peringkat 98, dan hanya sedikit jauh dari Ultimate Douluo. Sebagai penanggung jawab kedua Akademi Shrek, dia sangat menakutkan ketika dia melepaskan kekuatannya. The Twin Cyclops langsung hancur ke tanah. Meskipun mencoba untuk mundur, itu masih disambar gelombang kejut dan terluka parah. Itu bahkan bukan 100.000 tahun jiwa nyata. Bahkan jika itu, bagaimana mungkin binatang jiwa ratus ribu tahun yang normal melawan Penatua Suan? Raungan melengking terdengar di saat berikutnya. Sosok merah gelap menghalangi Penatua Suan melepaskan serangan berikutnya pada singa emas bermata tiga. Penatua Suan turun di tengah booming yang menggema. Wang Dong dan Xiao Xiao juga di sampingnya, yang berarti bahwa ia masih perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Sosok yang menghalangi Penatua Suan terlempar mundur sejauh 100 meter oleh kekuatan Godly Tao Tibul, tetapi itu masih tetap berada di depan singa emas bermata tiga. Tiga lolongan marah dilepaskan pada saat yang sama. Sosok misterius itu adalah binatang jiwa panjang 5 meter, itu sangat kekar. Itu tampak seperti singa, tetapi memiliki 3 kepala yang identik dengan diameter lebih dari 1 meter. Giginya yang menakutkan melepaskan sinar merah keemasan. Ketiga kepala itu meraung dengan marah pada saat yang sama dan semua makhluk jiwa dalam radius 10 mil persegi tidak berani bergerak. Hiruk-pikuk suara juga mempengaruhi kelompok Mo Fei Yun di kejauhan. Hilangnya Huo Yuhao yang tiba-tiba membuat mereka sangat tidak senang. Namun, seberkas cahaya kuning tiba-tiba melintas. Mereka bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum Wang Dong dan Xiao Xiao menghilang. Pada titik ini, aura permaisuri es Huo Yuhao, dan serangkaian oman dan ledakan yang hebat menyebabkan sekelompok guru jiwa ini menjadi pucat. Mereka bertanya-tanya apakah mereka entah bagaimana berada di wilayah inti daripada wilayah Bibrida. Mo Fei Yun memimpin semua orang saat mereka melarikan diri. Mereka tidak bisa diganggu untuk berburu binatang buas lagi. Scarlet King, ekspresi Penatua Suan berubah serius ketika dia melihat makhluk jiwa yang meraung dengan marah. Dia menghentikan serangannya juga. Kamu itu orang dari Akademi Shrek. Binatang berkepala tiga yang berwujud singa berbicara dalam bahasa manusia, tapi suaranya dipenuhi amarah. Penatua Suan menggeram, Scarlet King, aku tidak akan menyulitkanmu karena perjanjian akademi kami dengan Stardo Savagebis. Berikan jalan segera dan serahkan singa berbulu emas itu kepadaku. Kemarahannya telah mencapai batasnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu kepada Penatuamu jika Huo Yuhao benar-benar mati? Wang Dong dan Xiao Xiao juga menjadi pucat ketika mereka berdiri di belakang Penatua Suan. Ini terutama terjadi pada Wang Dong, yang merasa seolah-olah semuanya telah berubah menjadi hitam di depannya. Sepertinya ada sesuatu yang hancur di hatinya. Rasa sakit yang intens terwujud sebagai air mata yang menetes di wajahnya. Hanya dalam sekejap, Yuhao sudah. Raja Merah sangat marah. Bajingan, apakah kamu tahu apa ini? Jika Anda berani menyentuhnya, Anda akan menjadi musuh bersama semua makhluk buas di hutan Great Stardo. Penatua Suan menatap Scarlet King dengan dingin. Aku tidak peduli siapa itu. Saya hanya tahu bahwa itu telah membunuh dan bahkan mungkin memakan salah satu murid paling penting Akademi Shrek.
Anda tahu bahwa Anda bukan lawan saya meskipun Anda berada di peringkat ke-8 di antara 10 makhluk besar Savage. Saya tidak keberatan jika Anda ingin mati bersamanya. Aku tidak bisa menjelaskan ke Akademi. Mengapa tidak membunuh saja sesuka hatiku? Saat dia berbicara, Penatua Swan telah mengambil langkah maju. Aura menakutkannya menyerupai gunung yang menabrak Raja Scarlet. Tunggu sebentar, Raja Scarlet sedikit khawatir. Meskipun telah dibudidayakan selama lebih dari 300.000 tahun, dan memang berada di peringkat ke-8 di antara 10 makhluk besar Savage, dia jelas bukan pertandingan Penatua Swan. Sudah terlambat baginya untuk memberi sinyal bantuan pada saat ini. Beast Soul berperingkat teratas membutuhkan waktu untuk bergegas keluar dari Region of Savage Beast, tetapi waktu bukanlah sesuatu yang ditawarkan oleh Penatua Swan kepada mereka. Tunggu, Penatua Swan bertanya dengan dingin. Raja Scarlet berkata, manusia, jangan menyerang. Saya melindungi Kaisar Beast bintang besar Dow Forest, yang merupakan satu-satunya di benua ini sekarang. Jika itu mati, seluruh Great Star Dow Forest akan menjadi gila. Penatua Swan terkejut. Dia pernah mendengar tentang Emperor Beast sebelumnya, tetapi dia berpikir bahwa mereka hanya legenda. Aku tidak peduli jika kalian semua menjadi gila. Saya menjadi gila sendiri sekarang. Penatua Swan tidak mundur. Kematian, Huo Yuhao telah menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Dengarkan aku dulu. Raja Scarlet berkata dengan cemas, Kaisar binatang disebut singa emas bermata 3. Itu tidak akan menyerang manusia kecuali diserang terlebih dahulu. Itu hanya memakan materi otak dari makhluk-makhluk jiwa tipe cahaya. Biarkan saya bertanya apakah itu benar-benar membunuh murid Anda. Dalam krisis seperti itu, dan terutama yang menyangkut kehidupan singa emas bermata 3, Raja Scarlet harus tetap hormat kepada Penatua Swan meskipun itu adalah binatang buas. Penatua Swan menjadi tenang setelah mendengar kata-katanya. Apakah Huo Yuhao benar-benar mati? Pada titik ini, aura yang kuat dan menakutkan dilepaskan tidak jauh dari tempat mereka berada. Kehendak brutal itu datang dari aura binatang buas lain. Penatua Swan dan Raja Scarlet keduanya tertegun saat mereka merasakan aura ini. The Scarlet King bingung. Aura itu datang dari binatang jiwa transenden sama seperti itu, tetapi mengapa aura sedingin es itu tampak begitu akrab? Tampaknya sudah muncul beberapa saat yang lalu, tetapi aura menghilang sebelum dia bisa mencarinya. Penatua Swan senang setelah linglung sesaat. Huo Yuhao meniru aura binatang buas 100.000 tahun. Dia belum mati. Huo Yuhao jelas masih hidup. Dia lambat bereaksi karena dia tidak bisa ikut campur ketika dua tokoh kuat itu berselisih satu sama lain. Dia hanya meniru aura permaisuri es di bawah nasihat permaisuri es ketika dia bersembunyi di mana dia ditekan untuk mengirim pesan bahwa dia masih hidup. Penatua Swan tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Raja Merah tidak. Namun, itu percaya bahwa itu adalah hal yang baik baginya dan singa emas bermata 3 yang dimangsa binatang buas. Seekor binatang buas dengan budidaya lebih dari 100.000 tahun memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Itu tidak akan memulai konflik dengan mudah. Selain itu, Raja Scarlet tahu bahwa binatang buas yang datang ini pasti akan membantunya melindungi Kaisar binatang. Bukannya takut pada Penatua Swan lagi dengan binatang buas lain di sekitarnya. Itu percaya diri dalam melindungi singa emas bermata 3 bahkan jika itu tidak bisa mengalahkan Penatua Swan. Raungan rendah dan keras datang dari 3 kepala Scarlet King. Sinar merah gelap yang intens juga keluar dari tubuhnya, dan ketiga kepala itu tampak membengkak. Perasaan mengerikan menyelimuti Penatua Swan, ketika raungan Scarlet King menyerukan semua binatang buas bergegas untuk melindungi Kaisar Beast. Karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan musuh, mengapa Raja Scarlet berkepala 3 yang juga merupakan salah satu dari 10 makhluk besar yang beraneka ragam dan Raja Binatang berjenis Canidae berkompromi dengan manusia. Penatua Swan sangat lega ketika dia mengetahui bahwa Huo Yuhao masih hidup. Dia segera mengembangkan rencana di benaknya dan juga mengaum dengan marah. Dia mengungkapkan godot taotibulnya, dan mereka berdua bentrok. Situasi yang membuat Scarlet King sangat tertekan terjadi. Aura binatang buas yang muncul sebelumnya menghilang, dan tidak ada lagi gerakan. Itu ingin menyerah pada Penatua Swan sekarang, tetapi Penatua Swan tidak akan menerima gagasan itu. Raja Scarlet hanya bisa mencoba melindungi dirinya sendiri ketika dia menghadapi Penatua Swan. Perlahan-lahan kehilangan tanah karena membela diri. Namun, Penatua Swan dan Scarlet King tidak melakukan hal yang sama sekali terpisah dari pukulan pertama Penatua Swan yang hebat.
Jika mereka melakukannya, itu akan menjadi bencana bagi seluruh Great Stardew Forest. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh mereka berdua. Sinar kuning pekat muncul seperti cairan lengket, dan sangkar yang dibentuk oleh kekuatan bumi bangkit, menjebak Raja Scarlet. 3 kepala Scarlet King meraung, dan bulu merah gelapnya melonjak dengan corak pola hitam. Itu seperti gunung berapi yang meletus, mencoba melepaskan diri dari pengekangan. Pada titik ini, sosok Gadli Taotibul melintas dan datang di depan singa emas bermata 3. Sinar kuning cerah keluar dari tanduknya dan menelan singa emas bermata 3. Raja Scarlet menghabiskan kekuatan asalnya untuk membebaskan diri dari kandang, tetapi tidak berani untuk menyerang lagi. Singa emas bermata 3 tampak sangat letih karena terperangkap dalam cahaya kuning. Raja Scarlet tahu bahwa Penatua Swan dapat mengambil kehidupan singa emas bermata 3 dengan kekuatan tipe bumi yang ekstrim jika dia mau. Raja Merah tampak sangat ketakutan, dan dia mengamuk, "Aku menantangmu. Jika Anda membunuh Kaisar Beast, kami akan menghancurkan manusia." Penatua Swan kembali ke wujud manusianya dan berkata, "Siapa bilang aku akan membunuhnya?" Raja Scarlet menjadi jauh lebih tenang setelah Penatua Swan mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh singa emas bermata 3. Dia juga sangat cerdas, dan dia bertanya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Penatua Swan berkata, "Tidak ada. Temukan saya binatang roh tipe spiritual yang memiliki kultivasi sekitar 15.000 tahun, salah satu kualitas terbaik untuk ditukar dengannya." The Scarlet King tertegun. Kondisi macam apa itu? Binatang berjiwa spiritual tipe 15.000 tahun tidak seberapa dibandingkan dengan binatang kaisar. Dia bahkan curiga bahwa dia salah dengar. Jika Penatua Swan menuntut 100.000 tahun jiwa, dia tidak akan begitu terkejut. Penatua Swan berkata dengan dingin, "Hah? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya memberi Anda 4 jam. Setelah batas waktu, saya akan menjadikan singa emas bermata 3 ini sebagai cincin jiwa murid saya jika Anda tidak dapat menemukan pengganti bagi saya." "Anda tidak harus melakukan itu," Raja Scarlet berkata dengan cemas. Singa emas bermata 3 adalah binatang kaisar saat ini. Kekuatannya tidak dapat diserap oleh manusia, dan itu tidak akan berguna bagi Anda. "Oke, saya akan menyetujui permintaan Anda. Tapi bagaimana Anda memastikan keamanan Beast Emperor? Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Penatua Swan menaiki triai Golden Lion, dan sinar kuning cerah menjadi lebih terang. "Scarlet King, kamu harusnya tahu bahwa kamu tidak punya pilihan, dan kamu tidak berhak menawar denganku. Aku akan menunggumu di arah utara di luar hutan. Ingat, Anda hanya punya 4 jam. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Great Stardew Forest sangat dekat dengan kota Shrek. Saya berharap konflik besar tidak akan terjadi kecuali itu perlu. Tapi ini bukan berarti aku takut perang." Ekspresi pada 3 kepala Scarlet King berubah berulang kali. Giginya bergerak sedikit ketika menatap Penatua Swan yang acuh tak acuh. "Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini." Setelah selesai berbicara, itu tidak menunda lagi. Sosoknya melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya merah gelap sebelum menghilang seketika. Penatua Swan mengendarai singa emas bermata 3, sementara kecemasan Wang Dong dan Xiao Xiao menghilang. Mereka ingin mencari Huo Yuhao ke arah yang telah melepaskan auranya, tetapi dihentikan oleh Penatua Swan. Penatua Swan menggelengkan kepalanya sedikit pada mereka. Matanya bergerak sedikit, dan dia mengangguk setelah beberapa saat. Huo Yuhao sudah menyelinap sebelum Wang Dong dan Xiao Xiao pergi untuk menemukannya. Konfrontasi Raja Scarlet dan Penatua Swan telah berakhir, sehingga dia tidak perlu membatasi pergerakannya lagi. Dia menyelinap karena tidak ada lagi ketegangan di sini. Selain itu, Skydream Ichewom juga memberitahunya bahwa binatang buas yang kuat telah pergi. Penatua Swan. Huo Yuhao sangat gembira ketika dia melihat Penatua Swan di singa emas bermata 3. Dia bahkan memprakarsai alat jiwanya untuk bergegas. "Jangan bicara padaku," Penatua Swan membentak, "kamu hampir membuatku takut sampai mati. Apa yang terjadi tadi? Mengapa Anda menghilang setelah melepaskan aura Beast Soul ratus ribu tahun Anda?" Huo Yuhao tertawa pahit ketika dia menceritakan bagaimana dia harus melepaskan aura melawan Twin Cyclops untuk mempertahankan hidupnya sendiri, serta pertemuannya dengan singa emas bermata 3. Ekspresi Penatua Swan berubah aneh setelah mendengar kata-katanya. Dia melihat pada singa emas bermata 3 yang dia duduki dan menepuk kepalanya. Dia berkata, "Ini sulit bagimu." Singa emas bermata 3 tampak pulih sedikit dan menatap Penatua Swan dengan dingin.
Itu mulai berbicara dalam bahasa manusia, dan itu bahkan terdengar seperti seorang wanita dengan suara yang mengharukan. Manusia tercela. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan memastikan kamu menyesalinya, dan kemalangan itu akan menimpa kalian semua. Penatua Swan terkekeh dan menamparkan telapak tangannya pada kepala singa emas bermata tiga. Ini menyebabkan singa ditekan ke tanah. Penatua Swan bahkan mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk membuatnya mencium tanah. Mengancam saya, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tentang Emperor Beast sepertimu meskipun ini pertama kalinya aku melihatnya. Anda membawa garis keturunan darah khusus dari zaman kuno, dan Anda dapat menggunakan aura garis keturunan darah ini untuk memengaruhi gelombang udara spiritual di langit dan bumi. Ini hanya omong kosong ketika mereka mengatakan bahwa Anda melahirkan kemakmuran. Dan Anda masih berani mengancam saya dengan kemalangan. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan menyiksa Anda sampai di ambang kematian? Jiwa binatang memperlakukan Anda sebagai harta. Jika aku membunuhmu, mereka mungkin benar-benar menyerang manusia karena marah. Tetapi jangan berpikir bahwa Anda adalah bangsawan sejati. Tidak peduli seberapa baik hewan-hewan jiwa ratus ribu tahun itu memperlakukan Anda hanya harta bagi mereka. Anda bukan kaisar mereka. Gelar Anda sebagai kaisar binatang hanya terdengar bagus. Terlepas dari apakah Anda manusia atau makhluk jiwa, kaulah yang mengatakan omong kosong. Singa emas bermata tiga terdengar lebih gelisah. Penatua Swan tertawa dingin, mengucapkan omong kosong. Saya sudah sangat baik di sini. Menurut Anda bagaimana mereka akan memperlakukan Anda jika Anda tidak berguna bagi mereka, atau jika mereka percaya bahwa daging Anda memberi mereka keabadian? Yu Hao, datanglah. Petik 2. Ya, Huo Yu Hao bergegas mendekat. Penatua Swan berkata, tekan dahi Anda ke mata ketiga singa emas bermata tiga ini. Jangan khawatir, aku akan menghentikannya agar tidak melawan. Tidak, jangan berani. Singa emas tiga mata marah dan meraung marah. Itu mencoba untuk berjuang, yang menyebabkan darah merah keemasan keluar dari mulutnya karena cedera internal yang dideritanya sebelumnya. Huo Yu Hao tertegun, dan berkata, Penatua Swan. Penatua Swan terkekeh dan berkata, ada catatan dalam koleksi kuno yang diperoleh Akademi Shrek dari zaman kuno yang menyebarkan dominasi Kaisar Beast. Mereka menghasilkan kemakmuran dan memiliki potensi tak terbatas. Ini artinya Kaisar Binatang dapat melindungi binatang buas dan meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Emperor Beast yang berbeda adalah elemen yang berbeda. Sama seperti singa emas bermata tiga ini di sini. Ini memiliki banyak elemen. Saat aku menyerangnya barusan, aku bisa merasakan cahaya dan elemen api di tubuhnya. Namun, mereka bukan elemen utama. Meskipun mereka dekat dengan tingkat elemen pamungkas. Elemen utamanya adalah kekuatan spiritualnya. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya, saya pasti sudah membunuhnya. Transfusi unsur mengacu pada kemampuannya untuk meningkatkan elemen Anda menggunakan elemennya sendiri. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi masa depan Anda. Tapi itu agak kabur ketika kita merujuk pada kemampuannya untuk menghasilkan kemakmuran dan memiliki potensi tak terbatas. Kami tidak yakin apa manfaatnya, sehingga hanya bisa dipahami melalui diri sendiri. Percepat, berhenti bergerak. Kalimat terakhirnya diarahkan pada singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga ingin berbicara, tetapi itu tidak bisa ketika Penatua Swan menekankan kepalanya ke tanah. Huo Yu Hao secara alami percaya pada kata-kata Penatua Swan. Dia perlahan-lahan menempelkan dahinya pada mata vertikal singa emas bermata tiga saat dia menatap matanya yang berapi-api. Kekuatan Triai Golden Lion benar-benar ditekan oleh Penatua Swan. Penatua Swan tidak tahu bahwa singa emas bermata tiga pasti akan membunuh dirinya sendiri tanpa ragu jika masih memiliki sedikit pun kekuatan. Penatua Swan juga tidak tahu transfusi unsur apa yang diperlukan untuk Emperor Beast. Bahkan Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion tidak tahu. Itu adalah rahasia terbesar Kaisar Beast. Tidak ada binatang buas yang berani mengungkap rahasia ini di dunia binatang buas. Judul singa emas bermata tiga sebagai binatang kaisar tidak serendah yang digambarkan Penatua Swan. Tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Singa emas bermata tiga sangat kejam. Siapapun yang berani mendekatinya akan ganas dan maniak diserang olehnya. Kedua tubuh mereka bergetar hebat ketika dahi Huo Yu Hao menempel pada mata vertikal singa emas bermata tiga. Mata kehidupan Huo Yu Hao dibuka saat dibujuk oleh kekuatan magis yang terkandung dalam mata vertikal singa emas bermata tiga. Namun, Penatua Swan,
Wang Dong dan Xiao Xiao tidak bisa melihatnya, karena dahinya menempel pada mata vertikal singa emas bermata tiga. Huo Yuhao merasa bahwa pikirannya menjadi kosong setelah bergetar untuk sementara waktu. Bahkan laut spiritualnya tampak menghilang. Skydream Ichewom, Ice Empress, dan Electrolux memutuskan untuk mengecilkan kekuatan mereka saat ini dan bersembunyi di satu sudut. Cincin cahaya aneh dan terdistorsi menelan tubuh Huo Yuhao dan tubuh singa emas bermata tiga. Tubuh mereka tampak menjadi transparan ketika pancaran halus muncul. Setiap kali sinar berubah, Huo Yuhao dan tubuh singa emas bermata tiga akan berkedut sedikit. Aura kehidupan besar yang terkandung dalam mata kehidupan Huo Yuhao dengan cepat mengalir keluar dan memasuki tubuh singa emas bermata tiga. Cedera yang diderita singa emas bermata tiga sebelumnya sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seluruh Great Stardow Forest mulai bergetar hebat, dengan Huo Yuhao dan singa emas bermata tiga di tengah guncangan ini. Aura kehidupan yang intens melonjak ke arah mereka dan ke tubuh mereka. Sinar terdistorsi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menelan mereka berdua di dalamnya. Sebuah pasukan khusus bahkan mencegah Penatua Suan melanggar cahaya ini. Penatua Suan sedikit tidak nyaman ketika dia menyaksikan perubahan yang menakjubkan ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kita benar-benar meningkatkan situasi? Singa emas bermata tiga ini masih berjuang sebelumnya. Jangan bilang transfusi ini akan merenggut nyawanya. Itu akan menjadi bencana. Akankah makhluk buas Stardow habis-habisan melawan Shrek? Itu akan menyebabkan banyak korban. Mengapa ada reaksi yang sangat besar? Wang Dong mengerutkan alisnya, dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia merasakan sesuatu yang aneh ketika dia melihat cahaya yang menyimpang. Seolah-olah sesuatu miliknya diambil. Tetapi perasaan itu sangat ringan, dan dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Kesadaran Huo Yuhao secara bertahap dipulihkan, sementara laut spiritualnya menjadi aktif kembali. Dia tertegun menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih di laut spiritualnya. Ukuran laut spiritualnya tampak berlipat ganda. Aura halus tampaknya berada di dalam laut spiritualnya, mata kehidupannya telah berubah juga. Mata kehidupan biasanya memancarkan cahaya hijau. Baginya, itu hanya tempat Electrolux tinggal. Itu juga membantunya mempertahankan sedikit kekuatan spiritual. Life Guardian Blade juga ada di sana, dan itu bisa digunakan olehnya kapan saja. Tapi sekarang berbeda. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia benar-benar memiliki mata ketiga sekarang. Mata kehidupannya telah mengubah emas terang di bawah kendalinya. Life Guardian Blade juga telah diekstraksi, dan mendarat di tanah. Aura kehidupan emas Life masih di Life Guardian Blade. Kesadaran Electrolux juga telah kembali ke laut spiritualnya sendiri. Ini juga berarti bahwa mata kehidupan telah menjadi mata ketiganya, dan sekarang sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia juga bisa dengan jelas merasakan ada kekuatan magis lain di mata ketiganya. Dia tidak bisa mengatakan apa kekuatan ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan yang melampaui kemampuannya untuk mengendalikan. Bahkan Ice Empress dan Skydream Ichewom tidak berani melawan kekuatan ini. Bab 146, The Eye of Destiny berdengung lapisan cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari tempat Huo Yuhao menekan terhadap singa emas bermata tiga. Huo Yuhao terlempar ke belakang dari pasukan, tetapi Penatua Suan menangkapnya di udara dan menstabilkannya. Singa emas bermata tiga mengguncang tubuhnya dengan kabur dan tersandung ke belakang. Tiga mata emasnya tiba-tiba menjadi hitam sesaat sebelum mereka menemukan rona emas mereka. Namun, Penatua Suan, Wang Dong, dan Xiao Xiao menyaksikan seluruh proses. Singa emas bermata tiga tampak agak lemah, dan ia berhenti berjuang. Itu hanya menonton Huo Yuhao dengan mata lesu ketika Penatua Suan menempatkannya di tanah. Ekspresi Huo Yuhao juga tampak tak bernyawa. Huo Yuhao sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap singa emas bermata tiga. Manusia dan binatang menatap satu sama lain. Mereka berdua merasakan getaran samar di benak mereka, dan mata ketiga mereka mati rasa sesaat ketika mereka merasakan sensasi yang aneh. Huo Yuhao merasa seolah rohnya melonjak selama berabad-abad, dan kesadarannya muncul di dalam hutan lebat. Semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi kemasan, dan rona-rona yang cemerlang mewarnai vegetasi di sekitarnya dengan warna yang sama. Tumbuhan ini tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan telur berwarna-warni dengan kilau keemasan muncul di tanah. Suara retak yang renyah bisa terdengar saat satu luka muncul di permukaan telur emas. Retakan itu meluas dengan cepat,
dan cakar kecil mengulurkan dari dalam cangkang dengan suara berderak sebelum kepala kecil muncul. Bulu keemasannya agak lembab, dan itu tampak seperti anak anjing kecil. Ia berjuang untuk keluar dari kulit telur sebelum berbalik dan menelannya dengan beberapa gigitan. Serangkaian suara berderak terdengar saat binatang kecil seperti anjing ini mulai berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Kemudian sinar kemasan bercahaya tiba-tiba turun dari langit, seolah-olah itu adalah pilar cahaya yang menghubungkan langit dengan bumi, dan menyelimuti anjing kecil yang baru saja memakan kulit telurnya. Lendir di tubuh binatang kecil itu secara bertahap menghilang, dan tubuhnya langsung berubah dari panjang 1 kaki menjadi 1 meter. Bulu keemasannya menjadi transparan seperti kristal air, dan cahaya keemasan yang menyilaukan itu berubah menjadi lingkaran cahaya bercahaya yang berdesir keluar. Binatang kecil itu meraung ke arah langit, dan dahinya tiba-tiba pecah terbuka sebagai satu mata yang sepertinya bisa melihat semua yang ada di dunia muncul. Ketika gambar ini terwujud dalam kesadaran Huo Yuhao, semuanya mulai mempercepat, dan gambar yang tak terhitung muncul di benaknya. Dia merasa seolah-olah dia mengalami 10.000 tahun dalam sekejap saat sisa-sisa ingatan murni yang berlimpah melintas. Semuanya diatur di dalam hutan lebat itu, tetapi dia tidak bisa benar-benar melihat dengan jelas. Penatua Xuan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa singa emas bermata 3 baik-baik saja. Dia melepaskan lingkaran cahaya kuning tunggal dan menyapu Huo Yuhao dan 2 lainnya, sebelum dia melepaskan bola cahaya kuning lain untuk menjebak Triai Golden Lion. Lampu berkelap-kelip saat Trans 98 Douluo Transcendent membawa baik manusia dan binatang buas dan melayang di langit, menuju daerah terluar Great Star Dove Forest di utara. Mungkin hanya individu yang perkasa seperti Penatua Xuan yang berani terbang melintasi hutan bintang besar Do, tempat binatang buas dikumpulkan. Penatua Xuan dapat menempuh jarak puluhan kilometer dalam sekejap. Semua orang berada di daerah luar Great Star Dove Forest ketika mereka mendarat kembali di tanah. Dia memilih perbatasan utara karena lokasi ini paling dekat dengan kota Shrek. Akan lebih mudah bagi Penatua Xuan untuk mundur dengan semua orang jika ada gangguan dengan binatang buas yang menakutkan di dalam Great Star Dove Forest. Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao? Wang Dong berbisik di telinga Huo Yuhao. Penatua Xuan juga mengawasinya dengan ekspresi prihatin di wajahnya. Bahkan arsip kuno tidak merinci efek transfusi elemen kaisar binatang buas untuk memurnikan tubuh seseorang. Huo Yuhao melemparkan kepalanya dari sisi ke sisi. Ingatan mengejutkan rohnya, dan dia masih sedikit linglung. Saya baik-baik saja, kekuatan spiritual saya jauh lebih kuat sekarang, tetapi saya pikir saya mengambil sebagian dari ingatannya. Oh, kenangan apa? Wang Dong bertanya dengan bingung. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, ini adalah binatang buas yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Meskipun kehidupannya di dalam hutan bintang besar Do relatif sederhana, ingatannya sangat besar, dan bagaimana saya bisa membedakan sesuatu dengan kejelasan dalam satu saat. Penatua Xuan memiringkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa asalkan kekuatan spiritualmu telah ditingkatkan. Sepertinya arsipnya akurat, jadi semuanya bagus asalkan tidak ada efek samping. Saya pikir ini milik Anda, ini dia. Penatua Xuan melemparkan Life Guardian Blade ke Huo Yuhao. Huo Yuhao tiba-tiba teringat bahwa pahat-pahatnya telah diperas keluar dari mata kehidupannya. Tidak, mata ketiganya tidak bisa lagi disebut mata kehidupan. Dia meraih Life Guardian Blade. Huo Yuhao segera merasakan bahwa dia masih terhubung secara mental dengan pisau pahat peringkat ini, dan energi kehidupan yang terkandung di dalamnya juga lebih besar dari sebelumnya. Saya ingin bermeditasi sebentar, Penatua Xuan. Huo Yuhao berkomentar sebelum dia duduk dan menyilangkan kakinya. Teknik surga misterius disalurkan secara alami, dan rohnya dengan cepat terkonsentrasi di dalam laut rohaninya sendiri. Mata singa emas bermata 3 memiliki vitalitas lebih pada saat ini. Itu tidak mencoba untuk berjuang ketika menyaksikan Huo Yuhao dengan tatapan kosong, dan ada emosi yang rumit dan tak terlukiskan di matanya. Sepertinya sentuhan kepala sesaat itu telah menghilangkan semua keganasannya yang mengintimidasi. Penatua Xuan melirik singa dan berkata, sepertinya transfusi unsur tidak banyak menyakitimu. Anda juga mendapat manfaat dari Huo Yuhao, dan luka Anda sembuh. Jangan khawatir, saya adalah pria yang menepati janji saya. Aku akan membiarkanmu pergi ketika mereka tiba. Singa emas bermata 3 menatap tajam pada Penatua Xuan, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Itu berbalik ke arah Huo Yuhao dengan tatapan mendalam lain sebelum menutup ketiga matanya dan berbaring di tanah, seolah sedang tidur. Pikiran Huo Yuhao dipenuhi dengan sisa-sisa kenangan, tetapi bagaimana dengan binatang itu? Pikiran binatang itu dipenuhi dengan kenangan lengkap Huo Yuhao. Kehidupan dan pengalaman Huo Yuhao mencakup periode kurang dari 13 tahun, tetapi ia telah mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan. Kehidupan masa kecilnya sangat sulit, kehidupannya setelah meninggalkan rumah Duke Macan Putih sangat mengasyikkan, dan semua keajaiban dan kekaguman dunia manusia sangat merangsang binatang buas kaisar ini. Apakah kamu baik-baik saja, Penatuai? Huo Yuhao bertanya pada Electrolux terlebih dahulu ketika dia memasuki kondisi meditatifnya. Meskipun Electrolux tidak banyak berinteraksi dengannya, pengaruhnya sebanding dengan Skydream dan Permaisuri S, terutama ketika ia menyelamatkan hidup Huo Yuhao dari utusan Dewa Kematian. Saya baik-baik saja, kekuatan takdir yang luar biasa. Namun, aku sudah melampaui takdir, dan tidak mudah menghancurkan takdirku. Emas kehidupan telah memelihara saya dari waktu ke waktu, dan perasaan ilahi saya yang hancur telah stabil. Saya telah mendapatkan kembali beberapa kenangan juga, dan ini terjadi ketika saya tidur di dalam lautan rohani Anda. Kultivasi Anda masih rendah, tetapi saya akan memberikan kemampuan saya kepada Anda ketika fundamental Anda cukup solid. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Electrolux baik-baik saja. Dia bertanya dengan ragu, tentang apa, kekuatan takdir, ini, Penatuai? Mengapa singa emas bermata tiga memindahkan kekuatan takdir kepadaku? Electrolux merenung sejenak dan berkata, aku bukan milik duniamu, dan aku tidak mengerti banyak tentang binatang buas di duniamu. Saya hanya bisa membuat penilaian berdasarkan logika dan alasan saya. Kaisar binatang adalah entitas unik yang lahir dari takdir, dan level mereka agak seperti milikku dalam beberapa hal, mereka memiliki satu kaki melalui gerbang ilahi. Perbedaannya adalah bahwa saya mencapai level itu sebelum saya dilahirkan, tetapi binatang kaisar ini harus mulai dari awal dan mendekati level itu selangkah demi selangkah. Anda dapat mengatakan bahwa itu hanya memiliki potensi untuk mencapai level itu. Potensi ini memberinya kemampuan dan kekuatan untuk mengendalikan takdir tertentu. Karena itu akan menerima berkat dari surga dan bumi. Tubuhnya adalah harta tertinggi yang dapat menyerap energi asal langit dan bumi. Energi asal langit dan bumi di sekitarnya akan berubah seiring dengan perubahan itu, dan terkadang nasib juga akan berubah. Misalnya, takdir Anda bergelombang sebelum Anda memasuki Akademi Shrek, dan bahkan sedikit tragis. Ketika Anda memasuki Akademi Shrek, hidup Anda mulai berbalik, dan Anda mulai memiliki nasib baik yang sangat besar. Binatang buas kaisar ini seharusnya memiliki kekayaan yang tak tertandingi dari awal hingga akhir, dan pertumbuhannya sejak hari kelahirannya berjalan dengan lancar. Selain elemen yang kuat, ia akhirnya harus bisa menjadi dewa, kecuali jika ia menemui akhir yang tidak menguntungkan dalam prosesnya. Binatang buas kaisar ini diberkati oleh takdir, dan mereka akan menghadapi sedikit ancaman. Ancaman-ancaman ini hanya akan terjadi karena dua alasan, ketika binatang itu bertemu lawan dengan tingkat kekayaan yang meniadakannya sendiri, atau karena itu adalah takdirnya. Ia mampu mengendalikan takdir sampai batas tertentu, dan karenanya pasti akan ada hambatan yang akhirnya akan muncul dalam kehidupannya. Mungkin Anda adalah hambatannya, dan ini semua adalah bagian dari takdirnya. Saya yakin bahwa kekayaan Anda tidak cukup untuk meniadakan sendiri. Huo Yuhao tersesat dan bingung. Takdir, kemacetan, dia tidak benar-benar mengerti. Electrolux secara alami dapat merasakan kekagetannya, dan tersenyum ketika dia berkata, sederhananya, ini agak seperti sentimen romantis antara pria dan wanita. Setiap orang akan memiliki hubungan yang dimiliki oleh dirinya sendiri suatu saat dalam hidup mereka. Mungkin hanya ada satu, atau mungkin ada banyak. Orang yang akan terjalin secara emosional dengan Anda ditakdirkan untuk menjadi hambatan dalam hidup Anda. Huo Yuhao berkata, Penatuai, ini terlalu rumit. Sebenarnya, yang ingin saya ketahui adalah apa yang terjadi pada mata ketiga saya setelah menyentuh mata ketiga singa emas tiga mata. Saya dapat merasakan bahwa saya dapat mengendalikannya sekarang, seolah-olah saya memiliki mata ketiga yang sebenarnya. Selain itu, mata ketiga saya tampaknya memiliki kekuatan khusus, dan saya tidak bisa merasakan elemen kekuatan ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Electrolux tersenyum dan berkata, seandainya Anda bertanya pada cacing kecil atau kalajengking kecil, mereka mungkin tidak akan tahu jawabannya.
Tetapi jika Anda bertanya kepada saya, Anda telah datang ke orang yang tepat. Kekuatan takdir mengusir saya dari mata kehidupan, dan sepertinya kekuatan takdir yang telah mengambil alih mata Anda. Itu telah menguatkan dan memurnikan laut roh Anda, menyelamatkan Anda setidaknya 5 tahun menumbuhkan kekuatan spiritual. Anda akan terus merasakan efek positifnya seiring berjalannya waktu. Awalnya itu adalah kekuatan saya sendiri yang mendukung lautan mental kedua Anda hanya bisa menyalurkan kekuatan di dalamnya setelah mencapai tingkat kekuatan spiritual tertentu. Namun, setelah putaran penyempurnaan ini, Anda sekarang dapat menggunakan lautan mental kedua Anda. Mulai sekarang, mata ketiga Anda akan disebut mata nasib, itu memberi Anda kekuatan atas takdir. Huo Yuhao bereaksi kaget. Kekuasaan atas takdir, maksudnya apa? Electrolux menjawab, The Eye of Destiny memberi Anda kemampuan untuk mengubah nasib seseorang menjadi lebih baik dalam waktu yang tetap. Mungkin terdengar sedikit abstrak, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Siapapun yang menatap mata nasib Anda akan mengalami perubahan nasib jika Anda menghendakinya, untuk yang lebih baik, atau lebih buruk. Tapi, menggunakan Eye of Destiny akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa. Itu akan muncul dalam 3 hari, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu. Huo Yuhao sedikit mengerti setelah mendengarkan penjelasan Electrolux. Terima kasih, Penatua Yi. Untungnya Anda ada di sini untuk menjelaskan banyak hal. Kalau tidak, saya tidak akan tahu apa yang terjadi. Kekuatan takdir terdengar sangat mengesankan. Electrolux menurunkan suaranya dan berkata, jangan bicara terlalu cepat, Yuhao. Meskipun benar bahwa Anda telah menerima kemampuan yang unik dan tak tertandingi, kekuatan takdir ini juga menghubungkan takdir Anda dengan milik singa emas bermata 3. Anda memperoleh sebagian dari ingatannya, sementara itu menerima semua kenangan Anda, yang mencakup informasi tentang kami. Nasib Anda sekarang terjalin erat dengan binatang buas, apakah itu sebagai teman atau musuh? Bagaimanapun, Anda harus bekerja keras dan fokus pada kultivasi Anda, itu penting bagimu sekarang. Nasibnya akan terjalin dengan singa emas bermata 3. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang ini. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa singa emas bermata 3 tidak lagi merasa bermusuhan terhadapnya setelah interaksi aneh mereka. Bahkan, dia bisa merasakan semacam hubungan samar dengan itu sekarang. Adapun nasibnya maju, siapa yang tahu? The Great Stardow Forest berubah secara misterius pada saat itu, tampaknya bergetar, sementara setiap pohon yang terlihat mulai bergoyang ke satu arah, kemudian mulai berosilasi bolak-balik. Kekuatan tak terlihat perlahan-lahan muncul dari Great Stardow Forest, seolah-olah semacam perubahan yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Setelah itu, Great Stardow Forest menjadi sunyi dan tidak bergerak, seperti setiap makhluk hidup yang mengalami hibernasi. Penatua Suan tiba di samping singa emas bermata 3 dalam sekejap, kemudian melepaskan sinar kuning yang pekat untuk menutupi semua orang yang hadir, singa emas bermata 3. Ekspresinya menjadi gelap dan khusyuk, kehadiran yang datang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada miliknya, yang membuat kulitnya merangkak. Cahaya merah anggur bersinar cemerlang, dan Three-Headed Scarlet Devil Mastiff muncul di depan semua orang sekali lagi. Huo Yuhao dengan cepat terbangun dari meditasinya dan memposisikan dirinya di belakang Penatua Suan, meningkatkan penjagaannya saat dia melakukannya. The Scarlet King tidak lagi marah seperti sebelumnya. Matanya tampak sangat tenang, dan itu membawa dirinya dengan keyakinan penuh. Kepala paling kiri memegang binatang jiwa ungu gelap di antara giginya. Raja Scarlet bergumam dengan dingin, lepaskan kaisar binatang buas dan bawa binatang buas ini bersamamu. Dia melempar binatang buas itu ke mulutnya ke tanah saat berbicara. Beralih ke Huo Yuhao, katanya, muridmu sepertinya tidak dibunuh oleh binatang kaisar. Penatua Suan menjawab dengan gamblang, dia memang tidak, namun itu dekat. Kelincahan dan pemikiran cepatnya yang memungkinkan dia untuk menghindari serangannya, dia akan binasa jika tidak. Saya akan membiarkan ini pergi, tetapi hanya sekali. Namun, yang tidak ingin menunjukkan dirinya, mengapa Anda tidak mencoba dan keluar? Ayo, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Manusia, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu ini. Sebuah suara yang dalam menggelegar dari dalam Great Stardow Forest. Kedengarannya serak seperti ampelas, tapi rasanya seperti menggelinding guntur saat bergerak di udara. Itu memegang prestise yang tak tertandingi yang tampaknya menumpulkan warna-warna langit. Ekspresi Penatua Suan tidak berubah sama sekali.
Jika Anda memiliki kekuatan untuk menempatkan saya di tanah di sini, Anda dapat melanjutkan dan mencobanya. Apakah kamu mencoba membuatku marah, manusia? Suara dalam di langit sekarang diwarnai dengan kemarahan. Penatua Swan tersenyum dan menjawab, jadi bagaimana jika saya membuat Anda marah? Ini semua hanya kebetulan. Keputusan saya sebelumnya untuk meninggalkan binatang kaisar di sini, alih-alih membawanya kembali ke Shrek, sudah cukup murah hati. Apakah Anda mencoba menakuti saya? Anda telah melakukan kesalahan. Karena ini masalahnya, aku akan membawa binatang kaisar ini kembali ke kota Shrek untuk pengawasan ketat. Mari kita lihat apakah makhluk buas dari Great Stardew Forest berani meluncurkan invasi besar-besaran lainnya. Dia meraih tengkuk singa emas bermata 3 saat dia berbicara. Mata singa emas bermata 3 terbuka, ketiganya penuh dengan kemarahan. Sudah cukup, suara berat itu ragu sejenak, lalu melanjutkan, lepaskan kaisar, lalu kau bisa pergi. Aku akan bersumpah pada reputasiku sebagai Ditian bahwa kita akan melepaskan ini begitu saja. Ekspresi Penatua Swan sedikit rileks dan ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Jadi Ditian, baiklah, aku percaya padamu. Dia melepaskan cengkeramannya begitu dia selesai berbicara dan dengan tegas mendorong singa emas bermata 3 menuju Raja Scarlet dengan seberkas cahaya kuning. Raja Scarlet memposisikan dirinya di samping singa emas bermata 3, lalu mengambil kesempatan untuk memeriksa tubuhnya. Dia kemudian menyadari bahwa cedera singa emas bermata 3 semuanya telah sepenuhnya disembuhkan, dan tatapannya menjadi terasa lebih lembut ketika dia melirik Penatua Swan lagi. Penatua Swan mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih binatang jiwa ungu gelap di tangannya. Sinar kuning berkedip ketika dia menyapu Huo Yuhao dan yang lainnya, lalu dia berlari kembali ke Akademi Shrek. Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi dengan cemas bertanya, orang itu yang tersembunyi di dalam hutan benar-benar tidak akan menyerang kita, Guru. Penatua Swan menjawab dengan jelas, kalian sebaiknya mengingat bahwa para makhluk buas umumnya lebih dapat dipercaya dan terhormat daripada manusia. Seperti yang Penatua Swan katakan, tidak ada hal lain yang terjadi di dalam hutan Great Stardew setelah mereka menghilang dari pandangan Scarlet King. Aura menakutkan dan menakutkan di sekitar Raja Scarlet menghilang ke udara juga. Kamu terlalu nakal. Saya sudah lama mengatakan kepada Anda bahwa Tuan Jiwa Manusia adalah ancaman terbesar kami. Jika dia bukan dari Akademi Shrek, hidupmu akan dengan mudah kehilangan kemampuannya. Kami mungkin bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkan Anda. Jangan tinggalkan daerah inti seperti itu lagi. Suara yang dalam terdengar jauh lebih lembut dan bersahabat, bahkan sedikit menyayanginya. Singa emas bermata 3 mengangkat kepalanya, kilauan aneh di matanya ketika berkata, manusia itu mengatakan bahwa kalian hanya menggunakan saya. Jika aku bukan binatang kaisar, atau aku tidak membawakanmu keberuntungan yang cukup, kalian tidak akan begitu baik padaku. Petik 2. Pemilik suara yang dalam merenung sejenak sebelum bergumam, kamu harus menyadari, anak kecil, bahwa tidak ada yang benar-benar murni di dunia ini. Saya dapat memberitahu Anda dengan keyakinan bahwa dia benar. Tapi itu tidak bisa dengan mudah digambarkan sebagai, menggunakan, dalam dunia binatang buas. Saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa begitu kita telah bersama selama 10.000 tahun, Anda akan tetap menjadi teman saya, dan bahkan anak saya, bahkan jika Anda kehilangan kekuatan kekayaan Anda sekarang. Siapapun yang berani melukaimu bersamaku harus menderita kemurkaanku. Singa emas bermata 3 menurunkan kepalanya seolah-olah telah dirugikan. Maaf, Ditian, aku seharusnya tidak meragukanmu. Saya salah, ayo pulang. Suara Ditian menjadi lebih lembut. Baiklah, ayo pulang. Singa emas bermata 3 mengangkat kakinya saat bersiap untuk lepas landas. Namun, tiba-tiba berbalik kembali ke arah yang Penatua Swan tuju dan melirik ke arah manusia yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Kenangan yang diterimanya dari manusia muda menjadi lebih jelas dalam benaknya, tetapi masih butuh waktu cukup lama untuk mencerna kenangan ini. Garis emas dan anggur merah berkedip bersamaan, Great Stardew Forest kembali ke ketenangan aslinya setelahnya. Sementara itu, Penatua Swan terus melonjak ke langit ketika dia dengan cepat membawa Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao kembali ke Akademi Shrek bersama dengan binatang buas. Penatua Swan hanya meletakkannya begitu mereka mencapai paviliun Dewa Laut. Serap cincin jiwanya, Yuhao. Penatua Swan melemparkan binatang jiwa ungu gelap ke tanah dan mengingatkan Huo Yuhao untuk menyerap cincin jiwanya. Huo Yuhao tidak membisu lagi.
Lengan kanannya berubah di bawah Ice Empress, Pincer dan dia menyerang binatang ungu gelap yang tidak sadar itu, yang tampaknya tidak memiliki keganasan merek dagang apapun yang biasanya akan dilakukan oleh binatang buas 10.000 tahun yang saat ini. Itu tampak seperti serigala, tetapi itu sedikit lebih kecil dari serigala normal. Selain dari bulu ungu gelap cemerlang, penampilannya agak celaka. Itu memiliki jembatan hidung sedikit runtuh dan mata kecil menyipit, serta kaki yang sangat pendek yang tampaknya tidak mampu membawa beratnya sendiri. Huo Yuhao menyerang binatang jiwa yang tidak sadar dan mengubahnya menjadi es. Kemudian bila-bila emas tumpul muncul di ujung jari tangan kanannya, yang kemudian dia tusuk ke tengkorak binatang buas yang beku itu. Itu tidak merasakan sakit ketika melewati ke dunia bawah, karena tubuhnya sudah benar-benar beku, juga tidak kehilangan setetes darah. Cincin jiwa hitam gelap perlahan-lahan naik ke udara dari kepalanya. Huo Yuhao tidak main-main, dia dengan cepat duduk bersila di depan cincin jiwa, lalu mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan cepat mulai menyatu dengannya. Laut spiritual Huo Yuhao segera mulai bergetar. Energi spiritual yang padat membanjiri mata rohnya dan melonjak menuju laut spiritualnya, sementara kekuatan jiwa teknik misterius surga mulai berputar dan bergolak. Fluktuasi spiritual yang luas, juga goncangan dari roh dan kekuatan jiwa yang menakutkan, mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuh Huo Yuhao. Kekuatan yang melonjak dalam dirinya tidak seperti binatang jiwa lembut yang tidak sadar, sebaliknya, itu dipenuhi dengan mania gila. Jauh dari ketakutan akan hal ini, Huo Yuhao merasa senang. Dia mungkin tidak mengenali makhluk jiwa ini, tetapi Penatua Xuan pasti memilikinya, yang pada gilirannya berarti bahwa penanamannya pasti tidak lebih dari 15.000 tahun. Saudara Skydream mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mengalami masalah dalam menyerap cincin jiwa seperti itu, selain harus menyegel sebagian kecil dari kultivasinya. Selain itu, kekuatan spiritualnya telah didorong oleh pertemuan dengan singa emas bermata 3 ketitik di mana dia sekarang bisa memanipulasi lautan mental keduanya. Secara alami, dia tidak takut tidak dapat berasimilasi dengan cincin jiwa. Sebaliknya, semakin kuat mania, dia merasa semakin baik, karena ini akan menandakan kekuatan di balik keterampilan jiwa yang baru. Sementara kekuatan jiwa teknik misterius surga melonjak hebat, Huo Yuhao tetap tenang seperti biasa. Dia mengendalikan laut spiritualnya sehingga menerima kekuatan spiritual yang besar mengalir, sementara secara bersamaan dia perlahan mengasimilasi itu dan mengaktifkan teknik surgawi misterius untuk beredar di sepanjang jalur sirkulasi. Meskipun kerangka, lorong, dan dagingnya saat ini bengkak dan kesakitan, ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Penatua Xuan dengan hati-hati mengamati dari sampingnya. Semenit berlalu, tetapi ekspresi Huo Yuhao tetap tenang seperti sebelumnya. Tubuhnya tampak sedikit bengkak, dan cahaya hitam keunguan berkedip tanpa henti di seluruh tubuhnya, tetapi Penatua Xuan dalam hati tersentak kagum. Tingkat kedisiplinan dan daya tahan ini bukanlah sesuatu yang harus dimiliki seorang anak, bahkan sebagian besar murid inti tidak mungkin melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Tidak heran dia tidak takut menyerap cincin jiwa 10.000 tahun. Tubuhnya telah ditingkatkan oleh beberapa tulang jiwa, dan dengan bantuan segel spiritual yang telah dia bicarakan, sepertinya tidak akan ada masalah sama sekali dengan penyerapan ini. Wang Dong, Xiao, kalian berdua tinggal di sini untuk mengawasinya. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Penatuamu. Iya nih, Penatua Xuan kemudian melangkah ke paviliun Dewa Laut. Yang mengejutkan dia sedikit adalah bahwa Eldermu tidak terdeteksi mereka kembali, namun ia tidak mendengar suara tunggal. Dia dengan cepat mendekati kamar Penatuamu dan dengan lembut mengetuk pintu. Saya telah membawa 3 rekan kecil kembali, Penatuamu. Masuk. Suara Penatuamu sama tenangnya seperti sebelumnya, tapi itu terdengar sedikit sedih. Penatua Xuan mendorong pintu dan berjalan, tetapi segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Penatuamu, apa yang terjadi padamu? Penatuamu sedang berbaring diam di kursinya. Namun, wajahnya tampak sedikit suram, tidak ada vitalitas di matanya. Dia sekarang tampak sangat tua, dan setengah dari rambut putihnya benar-benar menjadi warna abu-abu polos. Penatua Xuan sendiri adalah seorang Douluo Transcendent, dan secara alami mengerti apa arti transformasi ini bagi Penatuamu. Energi kehidupannya dengan cepat bocor, yang selanjutnya akan mengurangi umur Penatuamu. Duduklah, Xuanzi. Penatuamu masih setenang biasanya. Tidak ada jejak emosi di dalam matanya yang lemah. Penatua Xuan buru-buru duduk di samping Penatuamu.
Dia sangat terkejut ketika dia melihat Penatua Mu dan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Situasi Anda masih stabil ketika kami pergi. Bagaimana Anda mengkonsumsi begitu banyak energi kehidupan dalam waktu sesingkat itu? Penatua Mu menghela nafas dan berkata, jangan khawatir, waktuku belum habis. Tapi, Penatua Mu adalah Tuan Paviliun Dewa Laut, dan meskipun dia memiliki kekuatan menakutkan dari Douluo utama, ekspresi sedih memenuhi matanya. Anak itu, Xiao Tao, dia pergi. Penatua Mu berbicara dengan lantang. Apa? Penatua Mu tercengang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah dia di bawah segel Anda? Selain itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel Anda berlabuh di Paviliun Dewa Laut, dan para tetua lainnya juga ada di sana. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Penatua Mu tertawa getir dan berkata, itulah intinya, dan itulah sebabnya saya merasa saya mengecewakannya. Kami terlalu ceroboh. Tidak ada yang salah dengan segel saya pada satu titik, dan satu-satunya orang yang diizinkan untuk melihatnya adalah Hallmaster dari Hall Virtue Virtues. Meskipun aku tidak yakin bagaimana caranya, aku yakin dia pasti melakukan sesuatu pada segelku, atau pada Xiao Tao, yang memberinya kemampuan untuk melarikan diri. Akademi diserbu 5 hari setelah keberangkatan Anda. Musuh terlalu kuat, sehingga para tetua Paviliun Dewa Laut harus melawan mereka agar mereka tidak merusak kota Shrek. Xiao Tao mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri, tepat di bawah hidung kita. The Body Sect, Penatua Suan terperangah. Cara dia melihatnya, hanya beberapa kelompok tertentu di benua yang bisa memaksa Penatua Mu menunjukkan tangannya dalam pertempuran, dan sekte tubuh telah menimbulkan masalah belum lama ini. Penatua Mu melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan sekte tubuh. Dubusi mungkin keras kepala, dan sombong, tapi dia masih pria terhormat, seperti kakak laki-lakinya. Setidaknya, dia tidak akan melakukan apapun ke akademi sebelum kematianku. Namun, fakta bahwa itu bukan sekte tubuh yang membuatku semakin khawatir, mereka semua adalah penguasa jiwa jahat, semuanya 11 dari mereka. 4 bahkan berjudul Douluo. Penatua Suan menarik napas dingin ketika dia mendengarkan. 11 tuan jiwa jahat, bagaimana itu mungkin? Ini, Penatua Suan benar-benar kehilangan ketenangannya. Master jiwa jahat jauh lebih kuat daripada tuan jiwa normal. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi titlet Douluo, pada kenyataannya, itu hampir mustahil. Namun, menurut apa yang Penatua Mu katakan, ada 11 dari mereka. Dan 4 dari mereka bahkan diberi titel Douluo. Ini jauh melampaui pengetahuan Penatua Suan. Pesta besar para pakar roh jahat yang kuat muncul pada saat yang sama belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah benua. Apa yang paling saya khawatirkan terjadi, tidak banyak penguasa roh jahat muncul dalam 100 tahun terakhir, dan kebanyakan yang memang memiliki kultivasi rendah. Saya selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa penguasa roh jahat telah sampai sejauh untuk membuat organisasi mereka sendiri. Alis Penatua Suan berkerut erat. Tuan jiwa yang jahat hampir tidak bisa dikendalikan karena elemen mereka. Bagaimana mereka bisa mengikuti perintah seseorang dan membentuk organisasi? Penatua Mu menghela nafas dan berkata, membahas ini sekarang tidak ada artinya. Saya melakukan yang terbaik dan berhasil membunuh 6 dari mereka, tetapi akhirnya menghabiskan banyak energi kehidupan. Namun, hanya satu judul Douluo yang mati. Yang paling kuat di antara mereka adalah Douluo Transcendent. Saya diikat oleh mereka, jadi saya tidak bisa membunuh tuan roh jahat lainnya. Untungnya, kami tidak menderita banyak kerugian. Namun, saya sangat prihatin dengan situasi Xiao Ta. Api kegelapan pekat, jika organisasi jahat roh jahat menguasai, Penatua Suan tegas ketika dia berkata, itu pasti balai kebajikan termasyhur yang menyebabkan masalah. Paling tidak, mereka pasti terhubung dengannya. Penatua Mu, apakah Anda ingin saya membawa beberapa orang ke aula kebajikan termasyhur untuk menemukannya? Penatua Mu melambaikan tangannya dan menjawab, itu tidak akan berguna. Hall Virtues Virtue Hall tidak akan pernah benar-benar bekerja sama dengan tuan-tuan jiwa jahat itu, dan mereka juga tidak akan meninggalkan bukti. Mereka kemungkinan besar hanya menggunakan kekuatan tuan roh jahat untuk menyerang kita. Energi hidup saya akan habis dalam 1,5 tahun, setelah itu saya akan menanamkan diri saya di dalam pohon emas dan menyegel jejak jiwa saya di dalamnya. Siapapun yang ingin menimbulkan masalah bagi Akademi Shrek pada saat itu, Gerutuan Penatua Mu tidak keras,
tetapi bahkan seorang Douluo Transcendent seperti Penatua Xuan merasa jantungnya berdetak kencang. Kita harus membina generasi muda secepat mungkin. Organisasi induk roh jahat seharusnya belum matang, tetapi ketika mereka berani secara resmi muncul di benua, manusia akan berada dalam kesulitan, dan malapetaka akan menimpa kita. Xuanzi, kalian memiliki beban yang berat dan jalan panjang di depan Anda. Tapi aku merasa kasihan pada Xiao Tao. Penatuamu menutup matanya dengan menyakitkan, wajahnya penuh kelelahan dan keletihan. Awalnya, Penatua Xuan dalam suasana hati yang baik. Baik Huo Yuhao dan Xiao Xiao telah mendapatkan hadiah besar dari ekspedisi ini. Terutama Huo Yuhao, yang telah menyerap palem-palem Right Dark Golden Terror Claw Bear. Selain itu adalah tulang jiwa eksternal yang sangat langka, yang dapat berevolusi. Namun, hati Penatua Xuan bertambah berat, dan dia menjadi hampir sama sedihnya dengan Penatuamu. Penatuamu merenungkan lebih dari 10 detik, lalu berkata perlahan, "Mengapa kamu membawa kembali binatang buas untuk diserap Huo Yuhao? Bagaimana petualangan mereka?" Penatua Xuan menarik napas dalam-dalam dan menghibur dirinya, lalu menjelaskan petualangan mereka dengan sangat terperinci. Fokus Penatuamu berbeda dari Penatua Xuan, yang lebih menekankan pada tulang sawit kanan beruang Dark Golden Terror Claw. Ketika Penatuamu selesai mendengarkan kisah Penatua Xuan tentang peristiwa selusin hari terakhir, dia tampak jauh lebih segar daripada sebelumnya ketika dia berkata, "Binatang buas kaisar sebenarnya adalah binatang buas kaisar." Yuhao berkata bahwa dia menyerap ingatannya. Sepertinya catatan arsip memiliki makna yang lebih dalam, dan saya kira kita akhirnya memiliki kabar baik. Kita harus mempercepat pengasuhan anak ini. Bawa dia untuk menemuiku setelah dia selesai menyerap cincin jiwanya. Serigala Purple Spirit yang berumur 10.000 tahun, orang-orang di dalam hutan bintang besar Do itu sangat murah hati ketika menyangkut binatang buas kaisar. Kata-kata kaisar surgawi bernilai lebih dari semua uang di dunia. Syukurlah, kalian semua kembali dengan selamat. Namun, tidak ada yang menyangka Huo Yuhao membutuhkan waktu selama dia menyerap cincin jiwanya. Butuh jauh melampaui proyeksi mereka. Cahaya ungu gelap secara bertahap memasuki tubuhnya. Namun setelah itu dia hanya duduk di sana, tanpa bergerak sedikit pun. Sebuah cahaya keemasan pucat berkelap-kelip di seluruh tubuhnya, sementara mata keemasan vertikal tampak berkilauan di dahinya. Adegan aneh ini membuat Penatua Xuan mengundang Penatuamu untuk mengamatinya. Penatuamu menyelidiki fluktuasi kekuatan jiwa Huo Yuhao, kemudian memberitahu semua orang untuk tidak mengganggunya dan membiarkannya berkultivasi dalam damai. Mengapa Huo Yuhao begitu lama untuk menyerap cincin jiwa ketiganya? Karena itu tidak sesederhana hanya menyerap cincin jiwa. Cincin jiwa-jiwa ungu gelap binatang itu sangat kuat, tapi itu adalah tipe roh pada akhirnya. Ini meningkatkan laut spiritual Huo Yuhao, dan meningkatkan batas usia cincin jiwa optimalnya untuk mata rohnya lagi. Skydream Ichewom sangat konservatif dengan perkiraannya untuk memastikan keamanan Huo Yuhao. Oleh karena itu ia hanya mengizinkan Huo Yuhao untuk menyerap kekuatan cincin jiwa senilai sekitar 6.000 tahun sebelum menyegel sisanya.